Anak ini luar biasa, dia benar-benar punya kemampuan seperti itu. 3 Dewa Tai dari kota Sangsuan yang muncul belum bergerak. Sebaliknya, mereka menyaksikan pertempuran itu dengan penuh minat. Awalnya mereka tampak sedang menonton pertunjukan yang bagus. Tetapi ketika mereka melihat Fang Xing semakin berani seiring pertarungan berlangsung, dengan pedangnya diarahkan ke segala arah, lambat laun, senyum di wajah mereka pun menghilang. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kengerian. Setelah menyaksikan pertempuran dalam diam untuk waktu yang lama, seorang lelaki tua botak tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara jika dia benar-benar dapat melawan makhluk abadi sejati sebagai makhluk abadi palsu, itu akan baik-baik saja. Namun sekarang, dia telah bertahan untuk tidak terkalahkan di bawah pengepungan begitu banyak makhluk abadi sejati, dan momentumnya semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Latar belakang tingkat ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh anak-anak biasa dari keluarga bangsawan. Dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa mendekatinya. Tapi cepat atau lambat dia akan kalah. Ada pula seorang lelaki tua yang memakai mahkota emas ungu dan berwajah muram, yang berbicara dengan suara dingin. Kita mungkin tidak bisa menang, tapi bisa berjuang selama ini sudah cukup bagus. Di sebelahnya, seorang tao tua berjubah hijau menggemakan ucapan lelaki tua botak itu, menggelengkan kepala dan mendesah, pemuda yang begitu cemerlang sungguh langka. Dia mungkin tidak sebaik putra kaisar, tetapi dia tidak jauh lebih buruk daripada anak-anak keluarga bangsawan kelas atas atau murid sejati sekte Tao kuno. Aku telah menyimpulkan bahwa dia jelas bukan seorang kultivator biasa, dan pasti memiliki latar belakang yang hebat. Mungkin dia adalah sisa-sisa raja dosa tertentu. Saat dia kalah, kamu bisa mengampuni nyawanya untuk sementara dan mengajukan pertanyaan kepadanya terlebih dahulu. Orang tua yang mengenakan mahkota emas ungu itu mendengus dingin dan tidak berkomentar. Benar sekali. Ada baiknya untuk meredam kesombongannya dan memberitahu dia bahwa kota Sangsuan bukanlah tempat di mana dia bisa membuat masalah dengan seenaknya. Orang tua botak itu mengangguk setuju. Haha, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, aku tidak memiliki kehidupan abadi, dan aku jauh tertinggal di alam. Pendeta Tao tua berjubah hijau itu tertawa dan menggelengkan kepalanya sedikit tanpa berkomentar apapun. Dasar bocah bodoh, beraninya kau membuat masalah di kota Sangsuan. Lindungi keturunan Raja Kejahatan. Apakah itu sesuatu yang bisa kau lindungi? Orang-orang berikut yang melakukan kejahatan dan pemberontak pantas dihukum mati. Karena kamu memiliki kemampuan ini, kamu pasti orang yang tidak dikenal. Siapa kamu? Beritahu aku namamu secepatnya. Saat ketiga lelaki tua itu diam-diam mendiskusikan identitas Fang Xing, situasi di lapangan semakin meningkat. Awalnya, hanya ada 4 orang yang mengepung Fang Xing, namun melihat mereka tidak berhasil menjatuhkan Fang Xing, seseorang di dekat situ yang ingin mengambil hati Fang Xing dan bertekad untuk mendapatkan pujian karena berhasil menumpas pemberontakan di kota Sangsuan pun mengambil tindakan. Beberapa orang juga mengejar gadis kecil buta itu. Akibatnya, para Dewa Agung yang biasanya menjaga reputasi mereka dan jarang mengambil tindakan, ikut bergabung dalam pertempuran dan mengepung Fang Xing, membuat para prajurit Dewa Agung tidak mungkin bisa campur tangan. Melihat pemandangan ini, ketiga tetua kota Sangsuan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala, ekspresi mereka agak jelek. Mereka semua adalah makhluk abadi yang bermartabat. Setelah serangan yang panjang, mereka tidak hanya tidak dapat mengalahkan makhluk abadi semu ini, tetapi mereka bahkan harus mengandalkan jumlah untuk menekannya. Orang tua botak itu menggelengkan kepalanya pelan, tidak mampu menyembunyikan kekecewaan di matanya. Pendeta Tao tua berjubah hijau di sampingnya juga mendesah jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, paling banyak 2 orang bisa menangkapnya. Tapi sekarang, dia tidak mengatakan kata-kata selanjutnya, tetapi lelaki tua bermahkota emas ungu dan lelaki tua botak itu mengerti bahwa tidak kurang dari 10 orang telah mengambil tindakan terhadap ibunya, tetapi dia masih membiarkan anak itu melompat-lompat di dalam lingkaran pertempuran. Apa sebenarnya yang coba dia lakukan? Apakah Anda ingin mempermalukan Xuan Cheng? Setelah beberapa pertempuran, mereka yang benar-benar berani bertarung hampir semuanya tewas. Namun, orang-orang yang pandai menyelamatkan nyawa dan memiliki rencana licik ini tetap bertahan. Haha, kalian berdua terlalu meremehkan mereka untuk masalah kecil seperti ini. Lihat mereka sekarang. Siapa di antara mereka yang tidak berusaha melindungi dirinya sendiri dan kemudian mengambil pujian? Orang tua botak itu mencibir dan tampak sangat tidak puas. Lupakan saja, tidak ada gunanya menyeretnya. Aku sendiri yang akan menjatuhkannya. Orang tua bermahkota emas ungu itu berwajah muram. Katanya dingin, lalu melangkah maju perlahan, lengan bajunya bergerak tanpa angin. Haha, saudaraan secara pribadi mengambil tindakan, yang dapat dianggap membuat anak ini terkenal. Pria tua botak di belakang melihat ini, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya.
Anak ini punya kemampuan seperti itu, dia pasti orang yang tidak dikenal. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Pendeta Tao tua berjubah hijau tidak berkomentar, tetapi setuju dengan lelaki tua bermahkota emas ungu penguasa wilayah Qingxuan memerintahkan kami bertiga untuk menjaga tempat ini, dan memberi penghargaan kepada para dewa berdasarkan kinerja mereka dalam pertemuan kenaikan. Namun, saya harus mengatakan bahwa kinerja para dewa kali ini benar-benar mengecewakan. Ledakan. Orang tua bermahkota emas ungu adalah seorang pria yang suka bertindak. Sementara dua orang lainnya masih berdiskusi, dia sudah mengambil tindakan. Sosoknya mengambang dan tidak jelas, seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh dunia. Bayangannya ada di mana-mana antara langit dan bumi. Kemudian, kekuatan abadi yang dahsyat dan tak terbatas menyelimuti separuh kota Sangsuan, bagaikan awan gelap, yang langsung menutupi seluruh tempat itu. Pada saat ini, hampir semua orang tercengang, menatap kosong, dengan keterkejutan tak terhingga di hati mereka. Apakah Dewa Tai akan mengambil tindakan sendiri? Kenapa? Kita jelas bisa mengalahkannya segera. Ini otang pembawa sial. Saat tangan besar itu jatuh, Fang Xing juga merasakannya dan langsung menjadi kesal. Ini terlalu intimidasi. 1 atau 2 tidak apa-apa, tetapi 3 atau 4 juga bisa bertahan cukup lama, dan bahkan sedikit pamer. Tetapi sekarang, 7 atau 8 Dewa Agung ini berani menyerangnya, dan Fang Xing diam-diam mengerang kesakitan. Faktanya, dia juga tahu bahwa dia mampu bertahan sampai sekarang dengan tubuh tingkat kaisar dan semangat juangnya. Dalam hal kultivasi sesungguhnya, dia sebenarnya lebih rendah dibandingkan orang-orang di depannya. Dia tampak gagah saat ini, tetapi sebetulnya karena tidak ada seorang pun yang mau menyerbu dan membasminya dengan risiko meleset. Mereka semua adalah rubah tua dan tahu bahwa mereka harus perlahan-lahan menutup jaring dan perlahan-lahan menjebak mangsanya sampai mati. Kalau tidak, kalau mereka punya keberanian untuk bertarung sampai mati, dia pasti sudah menyerah sejak lama. Sekarang tekanan di sekelilingnya terus meningkat, dan ada teriakan terus-menerus di telinganya, yang membuatnya berangsur-angsur cemas. Pada saat ini, Sang Abadi Tai tidak dapat menahan diri dan tampaknya siap menyerang, yang membuatnya semakin marah dan tidak dapat menahannya lagi. Kemarahan bangkit dari hatiku, kejahatan lahir di hatiku, dan aku punya ide untuk mempertaruhkan segalanya. Sekelompok orang tak tahu malu, kalian memaksaku, kan? Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan satu yang besar untukmu. Melihat tangan yang jatuh dari langit, mata Fang Xing tiba-tiba dipenuhi dengan tatapan tajam. Petik 2, Petik 2. Teman-teman Taois, jangan menahan diri lagi, basmi pengkhianat yang tidak tahu terima kasih dan memberontak terhadap atasannya ini dengan pedang kalian. Melihat Dewa Tai hendak beraksi, beberapa orang pintar langsung menduga bahwa ketiga dewa itu tidak puas dengan kinerja anak buahnya. Mereka pun langsung dan lantang mengusulkan agar mereka berhenti main-main dan langsung menyerang serta mencincang orang itu hingga menjadi pasta daging. Kalau tidak, saat Dewa Tai sendiri yang bertindak, belum lagi penghargaan yang mereka inginkan, semua orang pasti akan dimarahi setelahnya. Bagaimanapun, jumlah mereka yang hadir sangat banyak, tetapi mereka tetap harus merepotkan Dewa Tai untuk mengambil tindakan. Terus terang saja, apa yang mereka lakukan di sini? Begitu pikiran ini muncul di benak, kerumunan menjadi bersemangat dan aura pembasmi di sekitar mereka melonjak. Pada saat itu, harta karun ajaib yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah Fang Xing seperti kekuatan yang luar biasa. Kalian semua, minggir. Tetapi saat ini, Sang Mahkota Emas Ungu Abadi tampak semakin jijik. Dia berteriak dingin, dan sebuah tangan besar, seperti menutupi langit dan matahari, terjulur langsung ke arah Fang Xing, berteriak, "Hei, bocah kecil, siapa kamu? Cepat ke sini." Ketika Dewa Tai yang agung mengambil tindakan, banyak sekali orang yang terkejut dan cemas, lalu buru-buru mundur. Pada saat ini, Fang Xing juga telah mengambil keputusan. Bukan saja dia tidak takut, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Melihat kekuatan sihir dan senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya datang padanya, dia tiba-tiba menjadi lebih mengesankan. Dia dengan marah membanting alu emas dan pedang perunggu di tangannya ke tanah, lalu dengan suara Swiss, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau besar. Dia telah mengalami pertempuran yang begitu dahsyat, dan dia penuh dengan aura pembasmi. Pada saat ini, dia tampak dikelilingi oleh semacam aura jahat yang hampir nyata, dan dia merasa seolah-olah dia diselimuti oleh bintang-bintang. Kamu ingin tahu siapa aku? Menghadapi niat membasmi yang sangat kuat di sekelilingnya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya, dan dua sinar pedang berwarna hitam dan putih muncul entah dari mana. Dalam sekejap, sekelilingnya tampak jatuh ke dalam lautan darah. Di depan mata semua orang, tampak seolah-olah ada roh-roh jahat yang berjuang dan menangis di lautan darah, yang membuat mereka secara tidak sadar merasa takut. Terlebih lagi, di belakang Fang Xing,
ada cahaya keemasan yang menyilaukan, dan matahari yang terik benar-benar terbang ke atas. Cahaya bagai jarum emas menusuk mata orang-orang, membuat orang tak berani menatap langsung. Mereka yang berkultivasi lebih rendah matanya langsung berdarah dan langsung buta. Menghadapi hantaman yang tiba-tiba dan mengerikan ini, para makhluk abadi yang tadinya bersemangat menyerang ke depan, namun belum sempat mundur, tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka tanpa alasan, dan mereka pun buru-buru mengerahkan kekuatan sihir mereka. Mereka semakin hancur oleh pukulan yang mengerikan ini dan tidak dapat menahan diri untuk mundur ke belakang. Yaitu, melihat pisau ini, lelaki tua bermahkota ungu emas yang dilingkupi tangan besar itu tiba-tiba pupil matanya mengerut dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Hahaha, Fang Xing, yang telah memukul mundur semua makhluk abadi dengan satu pedang, tiba-tiba mendongak ke langit dan tertawa keras, dengan ekspresi kegilaan yang menggemparkan surga. Itu benar-benar tawa yang nyata, penuh dengan absurditas dan penghinaan yang tak berujung, memandang para makhluk abadi seolah-olah mereka sedang melihat badut. Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat untuk melindungi gadis kecil ini. Ia mengulurkan tangan dan memeluk gadis kecil buta yang telah dilindunginya di tengah ladang, membiarkannya bersandar padanya, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Anda mengatakan saya melakukan kejahatan berikut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah kerumunan, lalu melihat Master Xuanji yang dibawa untuk menyaksikan pertarungan, dengan tatapan mata yang menyeramkan dan mengerikan. Kau benar-benar ingin tahu siapa aku? Pada saat terakhir, dia menatap ketiga Dewa Tai di udara dengan ekspresi jijik dan kejam. Tiba-tiba, dia mengangkat pisau Qitian Ba Men di tangannya dan mengarahkannya dengan ganas. Aura pembasminya membubung ke langit bagaikan asap serigala dan teriakannya yang mendominasi mengejutkan semua orang. Biarkan guk-guk tua King Xuan itu keluar menemuiku. Guk-guk tua King Xuan. Ketika kebanyakan orang pertama kali mendengar judul ini, mereka tidak mengerti apa artinya. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba berpikir, guk-guk tua King Xuan, bukankah itu mengacu pada penguasa wilayah King Xuan? Penemuan ini bagaikan bom yang meledak di dalam hatiku, dan aku merasakan pusing yang tak terlukiskan. Sekarang di alam surga King Xuan, orang itu adalah Dewa Emas yang bermartabat, seorang veteran yang setia di bawah tahta Dewa Cidi, penguasa alam surga King Xuan yang luas, dan eksistensi tertinggi di hati semua makhluk yang tinggal di alam surga King Xuan. Namun sekarang, di kota Sangsuan ini, seseorang benar-benar memanggilnya guk-guk tua di depan begitu banyak makhluk abadi dan bahkan makhluk abadi tingkat atas. Kau berani sekali tidak menghormati penguasa wilayah. Kau pantas mati. Setelah mendengar nama tersebut, beberapa orang menjadi sangat marah hingga tangan dan kaki mereka gemetar. Mereka menyerbu keluar sambil menggertakkan gigi, seolah ingin segera menghajar Fang Xing sampai mati. Kesetiaan mereka begitu menyayat hati hingga membuat orang menangis. Namun, mereka baru berlari di tengah jalan ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa kebanyakan orang di sekitar mereka tetap diam. Mereka adalah sedikit orang saja yang ada di sana, tetapi mereka tampak sedikit malu. Mereka pun merasakan suasana di sekeliling mereka aneh dan menyedihkan, sehingga mereka berhenti lagi, melihat sekeliling, dan tidak berani maju terus. Beberapa orang bahkan diam-diam mundur. Pada saat ini, tangan lelaki tua bertopi ungu itu membeku di udara, tidak berani menjatuhkannya, wajahnya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kedua makhluk abadi yang tidak bergerak juga tercengang, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Bahkan mereka bertiga tidak mengatakan apapun tentang gelar ini, jadi bagaimana yang lain bisa memenuhi syarat? Ada beberapa orang pintar di antara kerumunan saat ini. Mereka jelas merasakan perubahan aura Fang Xing. Ditambah dengan ekspresi aneh ketiga makhluk abadi itu, mereka menebak sesuatu. Mereka sangat pintar dan tutup mulut saat ini. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak melangkah maju. Mereka hanya menunggu dan mengamati perubahan di sekitar mereka. Ada juga beberapa orang tua berpengetahuan yang memiringkan kepala untuk melihat Fang Xing di lapangan. Mereka menemukan bahwa setelah pemuda ini menghunus pedang berkepala ibel, temperamennya dan bahkan penampilannya berubah. Fitur wajahnya masih sama, tetapi perubahan pada beberapa otot membuatnya tampak seperti orang yang berbeda. Orang yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Auranya masih sama ganasnya seperti sebelumnya, tetapi selain ganas, juga sedikit menyeramkan dan arogan, sangat mendominasi. Jika aku harus menggambarkannya, itu adalah bahwa dia berubah dari seorang bandit menjadi seorang playboy. Perubahan aneh namun nyata ini membuat sebagian besar orang di sekitar merasa seperti sedang bermimpi. Mereka yang sedikit lebih pintar menebak sesuatu dari perubahan temperamennya dan tutup mulut. Di mana guk-guk tua King Xuan itu? Kenapa kamu tidak keluar sekarang? Mungkinkah meskipun aku di sini, dia tidak berani muncul menemuiku? Pada saat ini, sang kultivator biasa yang auranya telah berubah drastis mengarahkan pedangnya ke segala arah dan berteriak dengan ganas.
Cara dia memanggilnya Guk-Guk tua King Xuan benar-benar menyayat hati, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Performa ketiga makhluk abadi itu bagaikan orang bodoh, dan membuat mereka sadar bahwa ada masalah serius. Penguasa wilayah. Penguasa wilayah. Setelah waktu yang tidak diketahui, lelaki tua yang mengenakan mahkota emas ungu itu akhirnya berbicara atas pertanyaan Fang Xing. Namun, suaranya bergetar entah kenapa, dan suaranya terdengar sangat tidak wajar. Penguasa wilayah dipanggil 3 hari yang lalu dan pergi ke surga merah besar. Oh, Fang Xing berbalik dan meliriknya, bukankah Guk-Guk tua itu ada di kota Sangsuan? Ketika lelaki tua bermahkota emas ungu itu menoleh, momentumnya entah kenapa melemah sedikit, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, tidak di kota. Hehehe, Fang Xing mencibir, dan tawanya mencambuk hati para makhluk abadi bagai cambuk. Dia sebenarnya tertawa dalam hatinya. Berita ini membuatnya merasa sangat lega, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Ternyata orang yang sebenarnya tidak ada di sini. Awalnya dia enggan bertemu dengan guru besar seperti penguasa wilayah King Xuan, karena takut ketahuan. Sekarang setelah dia mendengar bahwa dia tidak ada di sana, dia merasa rileks dan ekspresinya menjadi lebih alami. Ada cahaya yang menyeramkan dan dingin, arogan dan ganas di matanya. Dia perlahan-lahan menyingkirkan pisaunya, menarik gadis kecil buta itu dengan satu tangan, dan perlahan-lahan melangkah ke udara. Ketika dia bergerak seperti itu, seolah-olah ada aura tak kasat mata yang menyebar, membuat hati para dewa yang mengelilinginya bergetar, lalu mereka semua memberi jalan untuknya. Karena Guk-Guk tua itu tidak ada di sini, Fang Xing perlahan terbang ke udara, semakin dekat ke lelaki tua bermahkota emas ungu itu. Kemudian dia perlahan mengeluarkan pedang Kitian Menba di tangannya dan memegangnya di dadanya, seolah-olah ingin membiarkan lelaki tua dengan mahkota emas ungu melihatnya dengan jelas. Apakah kamu mengenali pedang ini? Aku. Xiao Xian, tahu itu. Lelaki tua bermahkota emas ungu itu memasang ekspresi dingin di wajahnya, tetapi saat ini, dia tak dapat menahan sedikit pun ekspresi panik di wajahnya. Saat Fang Xing menunjukkan pisaunya, tanpa sadar dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan keringat bercucuran di dahinya. Lalu dia benar-benar menatap pisau itu, dan semakin dia menatap, semakin takut pula dia. Ketika dia menjawab pertanyaannya setelah sekian lama, suaranya sudah sedikit bergetar, dan dia tidak berani menyebut dirinya aku lagi. Setelah mendengar janji ini dari mulutnya, momentum Fang Xing menjadi semakin dahsyat. Dia menatap mata lelaki tua bermahkota ungu emas itu sambil menggertakkan giginya, dan tampak seolah-olah api keluar dari matanya. Karena kamu tahu pisau ini, apakah kamu mengenalku? Pertanyaan itu membuat lelaki tua bermahkota ungu emas itu semakin ketakutan, dan lengan jubahnya berdesir. Xiao Xian, dia membuka mulutnya, tetapi kata-katanya tidak lancar dan ekspresinya ragu-ragu. Tentu saja dia mengenali pedang itu, karena dia telah dipindahkan untuk membantu saat pedang itu ditempa. Dan jika dia mengenali pedang itu, bagaimana mungkin dia tidak mengenali pemiliknya? Pada saat ini, semakin dia menatap lelaki di depannya, semakin dia merasa bahwa lelaki itu sangat mirip dengan Ibel dari 1000 tahun yang lalu. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan jawabannya dalam pikirannya. Bukankah Ibel itu sudah mati 1000 tahun yang lalu? Bukankah dia dimakamkan di alam naga ribuan tahun lalu? Tetapi sekarang, mengapa dia kembali dengan sombongnya, sambil memegang pisau dan bertanya apakah saya mengenalnya? Dia mempunyai banyak sekali pertanyaan dalam benaknya, tetapi pada saat ini dia ragu-ragu dan tidak berani bertanya. Jawab aku. Tetapi ketika lelaki tua bermahkota ungu emas itu menggigil dan ragu-ragu, Fang Xing tampaknya telah kehilangan kesabaran. Dia tiba-tiba melotot dan menyerbu dengan ganas. Menghadapi kecepatannya, lelaki tua bermahkota ungu emas itu punya 100 cara agar dia tidak tersangkut sepotong pakaiannya, tetapi saat ini dia tidak berani bergerak. Dia hanya memperhatikannya mendekatinya. Wajahnya yang ganas menampakkan sedikit niat jahat yang kejam, lalu dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah tuanya yang menggigil itu dengan keras. Patah. Sang Dewa Tai yang bermartabat, lelaki tua bermahkota emas ungu, langsung terlempar. Kalau dia tidak ingin dipukul Fang Xing, dia punya 100 cara untuk menghindari pukulan itu. Kalau saja dia tidak mau jatuh, Fang Xing mungkin tidak akan mampu menggerakkannya sedikit pun meskipun dia mengerahkan segenap tenaganya. Tetapi pada saat ini, dia masih dipukuli dan terlempar seperti pohon mati. Semua orang di sekitar tercengang oleh pemandangan ini dan jantung mereka berdebar kencang. Para dewa yang berusaha mencuri pujian dari ketiga dewa, setelah melihat pemandangan yang tidak sopan ini, semuanya merasa bahwa citra Fang Xing telah menjadi lebih tinggi, seolah-olah dia tiba-tiba berubah dari seekor anak kucing liar menjadi seekor harimau ganas di pegunungan. Saat tamparan itu dilayangkan, dua dewa Tai lainnya di udara akhirnya tidak berani ragu lagi. Mereka hampir bersamaan turun dari awan dan membungkuk hormat kepada Fang Xing. Tetua Tai King Xuan Yu memberi hormat kepada Lord Di Liu.
Ledakan, ledakan, ledakan. Langit di sekeliling terdiam saat ini, tetapi terdengar gemuruh guntur di hati para petani. Melihat pemandangan yang memakan waktu setengah hari, semua orang tercengang dan tidak tahu ekspresi apa yang harus digunakan untuk menghadapinya. Di Liu. Siapa Di Liu? Beberapa orang yang lambat bereaksi dan kurang pengalaman bahkan tidak bereaksi selama beberapa saat. Banyak sekali orang yang membeku setelah mendengar nama ini, seolah-olah mereka disiram air es dari kepala sampai kaki. Ini, pembudidaya biasa ini sebenarnya adalah Ibel itu. Kenapa dia kembali? Bukankah dia meninggal 1000 tahun yang lalu? Perasaan seperti mengalami mimpi buruk muncul dalam hati setiap pendeta, dan itu seperti banjir kepahitan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki keputusasaan mendalam di mata mereka. Tentu saja, beberapa orang abadi merasa bingung bagaimana mungkin orang abadi ini adalah dewa di Liu. Belum lagi Ibel itu telah mati selama 1000 tahun, tingkat kultivasinya tidak sebanding. Di Liu yang legendaris telah melangkah ke alam Tai di usia muda. Tentu saja, meskipun ada keraguan, tidak seorang pun berani bertanya. 3 tetua Tai dari kota Sangsuan tidak mungkin salah. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, dia pasti seorang kaisar. Hahaha, walaupun bukan niatku, tapi kelihatannya keren juga. Pada saat ini, Fang Xing yang berwajah dingin dan tidak tersenyum, sebenarnya sedang dalam keadaan panik. Dia menatap kedua Tai Zhengxian yang berlutut di depannya dengan pantat mereka mencuat tinggi, sama sekali tidak terlihat seperti master. Dia kemudian menatap lelaki tua bermahkota emas ungu yang terpesona olehnya tetapi bahkan tidak berani menutupi wajahnya. Hal pertama yang dilakukannya begitu bangun adalah berlutut di tanah dan bersujud terus-menerus. Dia lalu menatap para dewa abadi di kejauhan yang terus bereaksi dan kemudian berlutut di tanah satu persatu, bahkan tidak berani menatap wajahnya. Akhirnya, rasa lega muncul di hati saya. Namun, dia tetap tidak mau menyerah, pandangannya menyapu dengan dingin ke sekelilingnya, dan segera menemukan beberapa sosok yang dikenalnya di antara orang-orang yang berlutut. Lalu, sambil menyeringai, dia meraih tangan gadis kecil buta itu dan berjalan ke arah mereka, sambil berkata sambil berjalan. Ada yang bilang ini adalah garis keturunan Raja Abadi. Bisakah aku melindunginya? Ada yang bilang kalau saya memukul guk-guk tua ini, itu tindakan pembangkangan. Seseorang ingin menginterogasi saya dan menanyakan dari mana saya berasal. Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, dia berhenti dan hanya berdiri di udara dengan senyuman yang kejam dan brutal. Ayo, aku di sini sekarang. Siapa yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini lagi? Sebelumnya, ketika mengepung Fang Xing, banyak sekali orang yang meneriakkan kata-kata ini dengan marah. Bahasa Indonesia. Lagi pula, petani biasa itu punya masalah-masalah ini. Gadis kecil buta itu jelas memiliki darah Raja Abadi. Dalam situasi saat ini, dia adalah orang yang sangat jahat. Belum lagi seorang abadi biasa, bahkan jika semua dewa emas di 33 surga dihitung, siapa yang berani melindunginya? Di mata mereka, Fang Xing adalah pejabat abadi di bawah Xuanji Zhenren. Terus terang saja, identitasnya bisa disebut seorang pelayan. Di dunia abadi yang ketat dan teratur ini, Xuanji Zhenren memiliki kekuasaan absolut atas hidup dan matinya sendiri. Dia benar-benar melukai Xuanji Zhenren, yang tentu saja merupakan kejahatan pembangkangan yang serius, kejahatan yang tidak termaafkan. Adapun identitasnya, bahkan lebih mencurigakan. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengakui bahwa mereka telah menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun mereka sangat berani. Suara Fang Xing benar-benar membuat mereka dipenuhi kegetiran. Jika dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak identitas Fang Xing sampai sekarang? Ketika mereka bertanya, siapa bilang aku tidak bisa melindungi gadis kecil ini, ketiga Dewa Tai tidak dapat menahan gemetar. Orang biasa secara alami tidak dapat melindungi garis keturunan Raja Abadi yang berdosa, tetapi bagaimana jika orang yang ingin melindunginya juga merupakan putra Raja Abadi? Atau lebih jauh lagi, apakah dia putra seorang kaisar abadi? Ketika pertanyaan, ada yang mengatakan bahwa saya melakukan pembangkangan, diajukan, Master Xuanji yang digendong terjatuh dari kursi berlengan. Tubuhnya berkedut 2 kali, dan ratapan seperti binatang keluar dari dadanya. Taois Zhenxiong dan Guru Hongguang sangat ketakutan hingga darah hampir mengalir keluar dari mata mereka. Mereka mengangkat tangan dan mulai menamparkan wajah mereka dengan tangan gemetar, dan mereka tidak berhenti sampai darah keluar. Mereka mengatakan Fang Xing melakukan pelanggaran terhadap atasannya, dan itu tidak salah. Tetapi jika orang abadi itu menjadi putra kaisar, lalu siapa yang akan menjadi berikutnya dan siapa yang akan menjadi berikutnya? Ketika ditanya, apakah ada yang ingin tahu siapa aku, semua orang bersujud dan bersujud terus-menerus. Sekarang semua orang sudah menebak siapa dia, tetapi siapa yang berani bertanya kepadanya? Halo,
Kalian semua baik sekali. Rencanaku benar-benar kacau karena kalian. Adapun Fang Xing, setelah menatap semua kultivator dengan kebencian, setelah beberapa lama, suara itu terdengar lagi, seolah-olah berasal dari dunia bawah. Rencana, mendengar kalimat yang tidak jelas seperti itu, hati semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Sejujurnya, mereka bingung mengapa putra kaisar, yang telah meninggal selama 1000 tahun, tiba-tiba muncul di sini. Konon, kekuatan putra kaisar ini telah melampaui alam Tai 1000 tahun lalu, dan kini dia akan memasuki pertemuan kenaikan surga. Mereka benar-benar tidak dapat memahami perilakunya. Bahkan dalam hati mereka pun selalu ada bayang-bayang keraguan, tetapi tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk mengungkapkan keraguan ini di hadapan mereka. Sekarang, ketika saya tiba-tiba mendengar kata rencana, hati saya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan saya merasa sedikit tertutup. Sebagai putra kaisar, tentu saja dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Dia tidak mungkin datang ke kota Sangsuan hanya untuk tidak melakukan apapun, bukan? Dan dia ditemani oleh seorang gadis kecil yang merupakan keturunan Raja Abadi, yang membuat keberadaannya semakin misterius. Mungkinkah pangeran yang bermartabat ini begitu misterius, bahkan licik, dan benar-benar mempunyai rencana khusus? Dan kemudian rencana ini hancur karena diriku sendiri. Ketika memikirkan hal ini, banyak orang berkeringat dingin. Yang mulia Di Liu, rencanamu adalah... Bahkan Tai Immortal yang tua botak pun tak dapat menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara gemetar. Bahasa Indonesia. Apakah saya perlu melaporkan tindakan saya kepada Anda? Fang Xing tiba-tiba menoleh dan menatapnya, tersenyum namun tidak tersenyum, dingin di matanya menakutkan. Aku tidak berani. Orang tua botak itu terkejut dan segera menundukkan kepalanya lagi. Aku hanya mengumpat dalam hati dasar orang menyebalkan, kaulah yang memulai pembicaraan ini. Fang Xing tiba-tiba berdiri tegak, tatapannya menyapu, dan dia mengarahkan pedangnya secara diagonal. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku punya rencana sendiri, dan semuanya akan berjalan lancar, tetapi aku terpaksa mengungkapkan keberadaanku di kota Sangsuan. Sekarang aku sangat tidak senang, dan keadaan akan menjadi sangat merepotkan di masa depan. Menurutmu siapa yang harus membantuku memikul tanggung jawab ini? Kami juga mengikuti aturan. 3 tetua dari kota Sangsuan hampir memuntahkan empedu mereka dan ingin berteriak menuntut ketidakadilan. Bahasa Indonesia. Namun mereka hanya bisa mengeluh dalam hati. Monster tua seperti mereka yang telah hidup cukup lama tahu betul reputasi buruk Kaisar Liu di masa lalu. Dia hanyalah seekor binatang buas. Meskipun ayahnya adalah mantan Raja Abadi dan Kaisar Abadi saat ini, yang lain juga ingin memanggilnya binatang buas yang dilahirkan oleh Kaisar Abadi. Meskipun beredar rumor bahwa dia sangat berbakat dan sangat dicintai oleh Kaisar Abadi, kepribadiannya justru bertolak belakang dengan reputasinya. Dia bertindak eksentrik, kasar, dan radikal. Dia juga pemarah, tidak mau mendengarkan orang lain, dan bahkan suka mencari kambing hitam atas kegagalannya. Sekarang mereka tidak dapat tidak menghubungkan kata-kata Fang Xing dengan rumor tentangnya sebelumnya. Orang ini hanya ingin menjadikan kita kambing hitamnya. Aku tidak tahu apakah Tuan King Xuan bisa melindungi kita. Ketiga tetua itu tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini di benak mereka secara bersamaan. Mereka sedikit takut, tetapi mereka tidak berani putus asa. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika mereka dibenci oleh Ibel seperti itu 1000 tahun lalu, mereka pasti akan sangat menderita. Namun, sisi yang paling memukau dalam garis keturunan Kaisar Merah sekarang adalah Tuan Kaisar Xi. Pengaruh Kaisar ini tidak lagi sebesar itu, dan Tuan King Xuan memiliki hubungan dekat dengan Tuan Kaisar Xi, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada 1000 tahun yang lalu. Aku penasaran apakah dia dapat menyelamatkanku jika dia mengucapkan sepatah kata sekarang. Tapi kalian juga mengikuti aturan. Namun, tepat pada saat kecemasan ini, kata-kata Fang Xing berikutnya tiba-tiba memberi mereka harapan. Aku pun tersentuh hatinya kapan ya pangeran ini jadi begitu perhatian. Jadi aku tidak menyalahkan kalian bertiga. Terus terang saja, meskipun kalian guk-guk, kalian adalah guk-guk dari alam Tai dari garis keturunan langit merah agung kita. Tidak mudah untuk membasmi satu, jadi berkurang satu berarti berkurang satu. Aku terlalu malas untuk berdebat dengan kalian, jadi mari kita akhiri saja. Fang Xing berbicara dengan ringan dan tenang, tetapi ketiga tetua Tai saling memandang dengan bingung. Meski kata-katanya kasar, kemurahan hati yang terungkap di dalamnya membuat mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka sendiri. Bagaimana orang yang terkenal sulit ini bisa begitu mudah diajak bicara? Kalau dia memang enak diajak ngobrol, mungkin dia paling-paling dikenal sebagai orang yang suka menjelek-jelekkan orang, bukannya orang yang kejam atau keras. Terima kasih banyak, anakku. Kultivator tua dengan mahkota emas ungu bereaksi paling cepat.
Dia tertegun hanya sesaat sebelum dia bersujud dengan tergesa-gesa untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan besar itu. Haha, jangan cepat-cepat mengucapkan terima kasih. Kalian bertiga bisa selamat, tapi darahku tidak akan tertumpah sia-sia. Fang Xing mengangkat tangannya untuk menyela ucapan terima kasihnya. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, bukankah dikatakan bahwa pengkhianatan adalah kejahatan besar? Baru saja di kota Sangsuan, di depan kalian bertiga, ada banyak kasus pengkhianatan. Darah pangeran ini berceceran di tanah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi aku harus mengungkapkan identitasku. Sebagian besar dari mereka yang mengambil tindakan tadi ingin tampil baik di depan kalian bertiga dan mendapatkan pujian. Jika demikian, maka kalian bertiga bisa menangani sisanya. Tolong selamatkan nyawaku, anakku. Aku pantas mati, tolong ampuni nyawaku, anakku. Mendengar hal itu, banyak orang di sekitar tercengang, kemudian sekelompok besar orang pun terkejut. Mereka menangis dan memohon belas kasihan dengan suara keras. Ini tentu saja termasuk Guru Hongguang, Guru Tao Zhenxiong, Guru Xuanji, dan mereka yang ingin bersaing untuk mendapatkan penghargaan dan menyerang Fang Xing dengan menyerang sarjana pedang kuno dan wanita paruh baya dengan cambuk naga api. Ada lebih dari selusin dari mereka, semuanya adalah makhluk abadi dan terkenal. Biasanya, di hadapan bawahannya, mereka semua bersikap tegas dan merendahkan. Tetapi pada saat ini, kata-kata Fang Xing membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Mereka berharap dapat membenturkan kepala mereka ke dinding. Para dewa abadi yang bermartabat itu ketakutan hingga kehilangan jiwa mereka. Baru saja mereka bergabung untuk mengepung Fang Xing demi mendapatkan kepercayaan di hadapan ketiga tetua. Namun, mereka tidak menyangka bahwa apa yang mereka dapatkan sebagai balasannya adalah sebuah bencana. Saya mengerti bahwa siapapun yang melakukan kejahatan terhadap atasannya akan dihukum berat sesuai hukum. Ketiga tetua Tai tidak memikirkannya dan langsung menyetujuinya tanpa keraguan. Karena mereka sudah mengambilnya, mereka pasti rela mengorbankan nyawa beberapa orang abadi yang saleh. Bahkan jika terjadi apa-apa di kemudian hari, itu adalah urusan putra kaisar, dan kamu tidak perlu menanggungnya sendiri. Oh, kamu menyetujuinya secepat itu. Fang Xing tampak sedikit terkejut, namun dia tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan berkata, kalau begitu aku serahkan padamu. Setelah berkata demikian, dia berbalik, meraih tangan gadis kecil buta itu, dan perlahan berjalan menuju formasi teleportasi. Kemana kaisar pergi? Ketiga tetua Tai tercengang dan bertanya dengan tergesa-gesa. Fang Xing tiba-tiba berbalik, membelalakan matanya, dan mencibir, apakah aku perlu memberitahumu kemana aku pergi? Ketiga tetua Tai terkejut, dan lelaki tua botak itu buru-buru berkata, aku tidak berani, tetapi mohon tunggu sebentar, anakku. Kamu belum pulang selama 1000 tahun. Aku tidak tahu apakah langit merah besar tahu tentang kepulanganmu kali ini. Selain itu, karena kamu telah datang ke kota Sangsuanku dengan kehormatan seperti itu, setidaknya kamu harus tinggal di istana King Xuan sebentar dan beristirahat. Jangan khawatir, aku akan mengirim pesan kepada Nona King Luo dan memintanya untuk datang. Tidak perlu. Fang Xing tersenyum dingin dan berkata dengan suara dingin, aku tidak ingin melihatnya sekarang. Setelah itu, dia memegang tangan gadis kecil buta itu dan bersiap untuk pergi. Dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan ketiga lelaki tua ini. Dia harus mengungkapkan identitasnya sekarang karena dia dipaksa melakukannya. Ia harus menghindari pertemuan dengan kenalannya sebisa mungkin. Akan lebih baik baginya untuk memasuki formasi teleportasi sesegera mungkin. Kalau tidak, jika dia benar-benar bertemu King Luo, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan mengungkapkan identitas aslinya di depannya. Memikirkan hal ini, dia hanya tampak muram dan melayang langsung menuju gerbang teleportasi. Selama dia bisa menakuti para kultivator lain dan membuat mereka tidak berani menghentikannya dan memasuki gerbang teleportasi, maka misinya akan tercapai. Di tengah tatapan mata yang kusut dan rumit yang tak terhitung jumlahnya, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, berjalan dengan mantap, dan berjalan lurus menuju gerbang teleportasi. Haruskah kita menghentikannya? Melihat Fang Xing berjalan lurus menuju formasi teleportasi, ketiga tetua Tai dari kota Sangsuan semuanya bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putra kaisar yang dikabarkan telah meninggal selama 1000 tahun itu akan muncul begitu saja dan bersikeras memasuki formasi teleportasi tanpa tinggal sejenak. Hal ini membuat mereka bertiga sangat malu. Mereka tidak mau melepaskannya, tetapi mereka tidak berani menghentikannya. Sejujurnya, meskipun mereka mengenali Kaisar Liu, mereka semua merasa bahwa putra kaisar ini agak aneh. Seseorang yang telah meninggal selama 1000 tahun tiba-tiba muncul, yang membuat semua orang merasa sedikit aneh. Terlebih lagi, meskipun mereka yakin bahwa pria itu tampak persis seperti putra kaisar legendaris,
sulit untuk mengetahui apakah dia asli atau palsu berdasarkan auranya, tetapi kultivasinya jauh tertinggal. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah putra kaisar ini sama sekali tidak dikanonisasi sebagai makhluk abadi, sedangkan Kaisar Liu yang legendaris merupakan putra pertama dari 4 putra kaisar merah yang memperoleh takdir keabadian. Dia juga sangat berbakat. Dalam 100 tahun setelah memperoleh takdir abadi, dia berkultivasi menjadi Tai. Terlebih lagi, sungguh aneh bahwa putra kaisar, yang telah meninggal selama 1000 tahun, tiba-tiba muncul tanpa mereka menerima informasi apapun sebelumnya. Karena alasan-alasan ini, mereka sungguh curiga dalam hati mereka, tetapi identitas pangeran ini terlalu mulia. Sekalipun mereka meragukannya, mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Setelah memastikan penampilan dan auranya, serta senjata ikoniknya, mereka menerimanya terlebih dahulu. Jika mereka masih punya pertanyaan, mereka akan menyerahkannya pada orang-orang penting seperti penguasa wilayah King Xuan untuk membuat keputusan. Tetapi sekarang setelah pangeran itu ingin pergi tanpa mengatakan apapun, mereka tidak mau melakukannya. Mereka masih ingin menahan pangeran ini di kota Sangsuan terlebih dahulu dan melihat apa yang akan terjadi. Namun sayang, sang pangeran harus pergi, dan mereka tidak berani memaksanya untuk tetap tinggal karena takut menimbulkan masalah, jadi wajar saja mereka merasa cemas. 100 li, 80 li, 50 li, 30 li. Melihat jarak ke formasi teleportasi semakin dekat, Fang Xing menjadi sedikit bersemangat. Titik. Kalau saja aku sudah tahu sebelumnya, mengapa aku mesti berjuang sekuat tenaga? Saya akan berpura-pura menjadi kaisar dan berjalan masuk dengan kepala tegak. Namun sejujurnya, dia juga tahu bahwa dia masih sedikit beruntung. Jika penguasa wilayah King Xuan tidak ada di kota, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Bagaimanapun, meskipun metodenya menanam teratai emas di lautan kesadaran sangat kuat, itu masih masalah kepemilikan. Dia bukan tubuh yang sebenarnya. Di hadapan sang abadi emas, sulit dijamin kalau dia tidak akan memperlihatkan kekurangan apapun. Terlebih lagi, penguasa wilayah King Xuan adalah seorang lelaki tua di samping Kaisar Merah. Dia mungkin sangat akrab dengan Kaisar Liu. Siapa yang tahu kalau dia akan melihat kekurangannya setelah berbicara dengannya beberapa patah kata. Sekarang, entah karena keberuntungan, reputasi Kaisar Liu yang terlalu menakutkan, atau kemampuan aktingnya, dia akhirnya akan berhasil. Kalau saja dia tidak sedang berperan sebagai Kaisar Liu, dia pasti sudah melompat sejauh 3 kaki. Dia ingin mempercepat langkahnya dan menyerbu ke dalam formasi teleportasi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa melakukan hal itu akan mengungkap identitasnya, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Tetaplah di sini, anakku. Namun, saat dia berada kurang dari 20 mil jauhnya dari gerbang teleportasi, dan bahkan merasa sudah berada tepat di depannya, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari atas kepalanya, diikuti oleh cahaya hijau yang melesat turun dari langit. Ia tidak masuk melalui 4 gerbang kota Sangsuan, tetapi turun langsung ke dalam kota. Kebetulan formasi abadi besar yang menutupi seluruh kota Sangsuan tidak menunjukkan kekuatan pertahanan apapun. Itu hanya menyebabkan riak, dan cahaya hijau turun, berubah menjadi 2 sosok manusia. Oh tidak, itu tidak bagus. Ketika Fang Xing mendengar suara itu, jantungnya berdebar kencang. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mencoba untuk tetap tenang. Bukan saja dia tidak memperlambat langkahnya, tetapi malah mempercepat langkahnya. Gadis kecil buta yang digenggamnya itu bagaikan layang-layang yang ditariknya ke udara. Namun sosok yang turun itu tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Di Liu tidak ingin menemuiku. Saat dia mengatakan ini, pupil matanya mengecil, dan 2 mata yang tampak nyata menatap ke belakang Fang Xing. Fang Xing merasakan hawa dingin di punggungnya, jantungnya tiba-tiba bergetar, dia mendesah pelan, dan harus berhenti dan berdiri dengan tenang. Saudari King Luo, sudah kubilang dia bukan Tuan Di Liu, bagaimana mungkin dia Tuan Di Liu? Suara lain terdengar, seolah mencoba menjelaskan namanya Fang Xing, dan dia orang yang sangat baik. Saya pamanmu. Fang Xing tiba-tiba mendesah, berbalik, dan mengumpat dengan marah. Ia mengumpat dalam hati, mengapa ia begitu sial sehingga orang yang begitu sulit dihadapi muncul tepat saat ia hendak menyelesaikan misinya. Tetapi setelah mendengar suara ini, dia langsung mengerti. Gadis yang sangat malang. Begitu dia menoleh, dia melihat 2 wanita cantik berdiri di udara tidak jauh di belakangnya. Yang di sebelah kiri bertubuh tinggi dan anggun, mengenakan rok hijau sederhana, polos dan anggun, tanpa perhiasan tambahan apapun, hanya belahan rambut hijau berbentuk burung phoenix yang miring. Dia tidak tampak cantik sama sekali, tetapi dia sangat cantik, dengan kulit seputih krim, bibir seperti buah ceri, dan sepasang mata yang dingin dan dalam. Hanya berdiri di sana, dia membuat bintang-bintang di langit tampak pucat jika dibandingkan. Pada saat ini,
Matanya yang indah tak bergerak saat dia menatap Fang Xing dengan saksama. Dia tampak terlalu terburu-buru. Dia bernafas dengan berat dan dadanya naik turun. Itu membuat orang merasa bahwa dia sangat langsing tetapi memiliki bentuk tubuh yang bagus. Itu sungguh kejutan yang menyenangkan. Tidak seorang pun pernah menjelaskan kepada Fang Xing seperti apa rupa peri King Luo, tetapi Fang Xing tahu siapa wanita ini dalam sekejap. Menurut rumor, peri King Luo, salah satu dari 10 wanita tercantik di 33 surga, putri penguasa wilayah King Xuan, dan tunangan Kaisar Xi. Di sampingnya, seorang gadis yang jelas lebih muda memegang lengannya, berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan dan membujuknya. Dia jelas-jelas seorang kenalannya, dan bahkan pacarnya yang digosipkan. Nona Chier, yang punya kemampuan minum yang hebat. Otang pembawa sial, aku bilang suasananya sepi sekali waktu aku keluar dari istana abadi King Wusu. Ternyata dia ada hubungan dengan King Luo. Fang Xing mengumpat dalam hati, tetapi senyum tenang dan dalam muncul di wajahnya. Dia hanya menonton namun tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu kamu. Tepat setelah dia berbalik, peri King Luo tampak gemetar, lalu menatap wajahnya dengan saksama. Bisa dirasakan, entah karena sopan santun atau karena merasa tidak perlu, dia tidak langsung memindainya dengan indera spiritualnya, melainkan hanya sedikit merasakan energi dalam tubuhnya. Kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat rumit, dan dia melepaskan diri dari lengan Chier, melangkah maju dengan tubuh yang gemetar, lalu berkata dengan suara rendah awalnya aku tidak percaya, tapi ternyata kamu masih hidup. Saudari King Luo, tapi dia sebenarnya bukan Di Liu, dia adalah Fang Xing. Chier masih berbicara di samping mereka, tetapi kali ini tidak seorang pun memperhatikannya. Fang Xing juga memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya saat ini, tanpa ekspresi apapun. Dia hanya melihat peri King Luo yang tampak sangat sedih. Sekarang kamu sudah kembali, mengapa kamu tidak datang menemuiku? Peri King Luo tampak semakin sedih, dengan kesedihan dan ketidakberdayaan dalam nada suaranya begitu aku mendengar bahwa kau masih hidup. Aku keluar dari tempat persembunyianku tanpa ragu-ragu dan mencoba segala cara untuk menemukanmu. Demi ini, aku bahkan pergi jauh ke hutan belantara dan bertarung dengan Hua Yuexing. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan datang ke kota Sangsuan saat aku mencarimu di luar. Jika bukan karena saudari Chier yang menyebutkanmu kepadaku, semakin aku mendengarkan uraiannya, semakin aku merasa bahwa kau mirip dirimu. Kurasa aku tidak akan bisa kembali sekarang. Sial, itu benar-benar gadis bau itu. Fang Xing mendapat petunjuk dalam benaknya dan melotot tajam ke arah Chier. Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kau menyalahkanku? Adapun peri King Luo, dia begitu menyedihkan sehingga bintang-bintang di langit patah hati. Tetapi setelah berbicara lama, dia melihat bahwa sang pangeran masih dingin dan diam. Ekspresinya menjadi semakin menyedihkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju, menatap Fang Xing dengan khawatir, dan terus bertanya apa yang terjadi dalam 1000 tahun terakhir. Kamu, mengapa aku tidak dapat merasakan napas kehidupan abadi di tubuhmu? Dan karena kamu telah kembali, mengapa kamu tidak kembali ke Dacitian? Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Fang Xing melihat segalanya dan merasa sedikit sakit di hatinya. Kalau saja dia tidak diburu olehnya di alam naga dan tidak menyadari kekejamannya sebelumnya, dia pasti akan tertipu kalau melihatnya seperti ini tanpa mengetahuinya. Dan di bawah pertanyaan-pertanyaan terus-menerus dari wanita itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal diam. Dia terpaksa berhenti sekarang karena dia merasakan bahaya. Dia tahu bahwa jika dia terus maju, wanita ini pasti akan menyerangnya. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari 3 tetua kota Sangsuan. Dia tidak berani menerima serangannya dari belakang. Dalam situasi ini, dia hanya bisa menghadapinya dengan enggan, lalu menyingkirkannya secepat mungkin dan memasuki gerbang teleportasi secepat mungkin. Apakah kamu tidak tahu mengapa aku tidak kembali? Dia meniru nada bicara Di Liu, dengan tatapan dingin di matanya, dan akhirnya berbicara perlahan. Untuk menghindari terungkapnya kekurangan apapun, ia memulainya dengan mengajukan pertanyaan retoris dan melemparkan pertanyaan itu kembali ke pihak lain. Kenapa kamu berkata begitu? Peri King Luo tertegun sejenak, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan bertanya dengan cemas. Haha, apakah kau sudah lupa apa yang kau lakukan di alam naga secepat ini? Fang Xing tersenyum, tatapannya langsung tertuju pada wajah King Luo, penuh ejekan. Apa itu? Peri King Luo tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia tidak tahu mengapa Fang Xing menanyakan ini. Tentu saja kaulah yang meminta gadis bernama Hong Xuan itu melakukannya. Apakah kau benar-benar membutuhkan aku untuk mengingatkanmu? Momentum Fang Xing tiba-tiba meningkat, tatapan matanya menjadi tajam, dan dia berteriak dengan suara tegas. Saya pikir setelah saya mengatakan ini secara langsung, wanita ini akhirnya akan berhenti membuat alasan. Tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah aku mengatakan ini,
Peri King Luo menjadi begitu cemas hingga air mata hampir keluar dari matanya. Dia berkata dengan cemas, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu. Belum lama ini, aku menyendiri untuk berkultivasi. Semua urusan eksternal diurus oleh Hongqi. Bahkan ketika ayahku ingin mencariku untuk sesuatu, dia tidak akan langsung masuk ke gua tempatku berkultivasi. Dia hanya bisa mengirim pesan melalui dia. Tidak peduli seberapa penting berita itu, dia membantuku mengatasinya. Dahi, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan melirik Peri King Luo. Bahkan dia sedikit tidak yakin dengan kebenarannya setelah mendengar kata-kata ini. Percayalah, aku benar-benar tidak tahu apa yang telah dia lakukan padamu. Peri King Luo menatapnya dengan ekspresi lebih cemas. Dia melangkah maju dan berkata dengan tergesa-gesa, bahkan ketika aku pertama kali mengetahui tentang kepulanganmu, dia terluka parah dan dipulangkan. Dia tidak mengatakan apapun secara terperinci. Dia hanya mengatakan bahwa dia mendapat berita tentang kepulanganmu dan ingin menjemputmu, tetapi kamu langsung melukainya dan kemudian melarikan diri dari alam naga. Ketika aku mendengar berita itu, aku benar-benar tercengang. Aku tidak peduli bahwa aku belum mengembangkan kekuatan sihirku dan keluar dari pengasingan untuk menemukanmu. Sampai sekarang, 1,5 bulan telah berlalu. Apakah ini benar atau salah? Fang Xing menatap ekspresi di wajah Peri King Luo yang agak sulit dipahami, dan alisnya berkerut. Situasinya membingungkan saat ini dan tidak ada cara untuk membedakannya. Apa yang dia lakukan padamu? Peri King Luo tampaknya menyadari kalau ekspresi Fang Xing tidak benar, dan dia menjadi sedikit cemas. Dia melangkah maju lagi dan bertanya dengan tergesa-gesa. Haha, kenapa kamu tidak menanyakannya sendiri saja? Fang Xing menurunkan kelopak matanya, tetap tenang, dan menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku melihat dia terluka parah, jadi aku benar-benar tidak bisa bertanya padanya dengan benar. Peri King Luo tertegun sejenak, lalu segera mengangguk, lalu tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya kembali. Seketika, cahaya hijau terbang dan menghilang ke suatu lokasi di kota Sangsuan. Setelah beberapa tarikan napas, tiba-tiba muncullah cahaya keemasan di lokasi itu, kemudian terlihat beberapa sosok yang terbang mendekat dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam waktu singkat, mereka telah tiba di daerah ini. Mereka adalah beberapa wanita tua berjubah merah, membawa kendi giok putih besar. Toples itu penuh dengan tulisan rahasia, dan pada mulut toples itu ada tutup yang diukir dengan 9 naga. Ada lubang di tutupnya. Ketika toples itu diangkat, terciumlah harum obat yang langsung menusuk jantung. Untuk apa ini? Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melirik Peri King Luo. Peri King Luo hanya menatap guci giok putih itu, menutupinya dengan telapak tangannya yang ramping, bergumam pada dirinya sendiri, seolah berbicara kepada makhluk di dalam guci itu. Saudari Hongxuan, sekarang adalah saat yang kritis bagimu untuk menyembuhkan luka-lukamu, tetapi aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, aku minta maaf. Setelah berkata demikian, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tutup toples itu. Panggilan. Dalam sekejap, harum obat-obatan itu menyebar ke segala arah, dengan bau amis yang samar-samar. Sejak Peri King Luo muncul, tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya dan hanya bisa mendengarkan dengan tenang. Pada saat ini, mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi dan menjadi semakin penasaran. Ketika mereka melihat Peri King Luo membuka tutupnya, mereka segera menjulurkan kepala untuk melihat. Dan melihat ini, saya tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Di dalam tong giok putih besar itu, ada seseorang. Atau lebih tepatnya, setengah orang. Jelaslah bahwa itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang dan fitur wajah yang halus, tetapi dia masih utuh, hanya tersisa kepalanya. Bagian bawah kepala terendam dalam cairan merah muda. Melalui cairan bening tersebut, terlihat pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, tulang-tulang lunak serta an-an tumbuh dalam bentuk sosok manusia, namun jelas belum tumbuh sepenuhnya pada titik ini, dan tampak sangat aneh dan bahkan sedikit menjijikkan. Mungkin tidak tepat jika menggambarkannya sebagai mengerikan, tetapi memang selalu terlihat sedikit mengerikan. Bahkan Fang Xing pun tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya setelah melihat pemandangan ini. Bukannya dia terkejut dengan penampilan wanita itu, tetapi dia sungguh mengagumi metode alam abadi agung. Pada awalnya, tubuh gadis api merah ini langsung diledakkan olehnya, dan hanya tersisa kepalanya saja. Awalnya ia mengira bahwa ia tidak mempunyai kesempatan bertahan hidup kecuali merasuki tubuh lain. Namun dia tidak menyangka ada orang yang akan menggunakan cara aneh seperti itu, seolah-olah dia ingin wanita itu membuat ulang tubuhnya. Nona, setelah tutup toples itu terbuka, wanita itu seolah merasakan sesuatu. Ia pun membuka matanya dan memanggil dengan suara pelan, sangat lemah. Hong Er, maafkan aku karena mengganggu pemulihanmu.
Nanti aku akan mencarikan ramuan 10 kali lipat jumlahnya. Ketika Peri King Luo melihat gadis itu, matanya juga memerah, dan dia merasa sangat tertekan. Dia dengan hati-hati membelai kepalanya yang basah, lalu berkata dengan sedih tetapi, Hong Er, kau harus memberitahuku, ketika kau menerima surat dari alam naga, mengapa kau tidak memberikannya kepadaku secara langsung? Kau mengatakan pada saat itu bahwa kau takut mengganggu retret dan latihanku, jadi kau pergi untuk memverifikasi sendiri keaslian berita itu, tetapi lalu mengapa kau kembali dengan luka yang begitu serius? Hong Er yang baik, kau harus memberitahuku, aku tidak akan menyalahkanmu, tetapi kau harus mengatakan yang sebenarnya. Dia ada di sini. Peri merah di dalam toples sedikit gemetar, dan langsung menebak sesuatu. Kepalanya dapat bergerak bebas. Dia berbalik dan segera melihat Fang Xing berdiri di sana dengan lengan bajunya berkibar. Seberkas cahaya kedengkian, kebencian, kesedihan, kebencian dan emosi lainnya berkelebat di matanya. Kemudian dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menggeram dengan gigi terkatup, Nona, mengapa aku melakukan ini? Tidakkah kau mengerti? Pria ini, orang menyebalkan ini adalah musuh bebuyutanmu. Awalnya, dia tidak mendengarkan nasihatmu dan bersikeras memasuki alam naga. Akibatnya, dia tidak pernah keluar dan membuatmu sedih selama lebih dari 300 tahun. Sekarang kau akhirnya keluar dari bayang-bayang, dan kau jatuh cinta dengan Tuan Kaisar Si, dan kau bahkan memiliki kontrak pernikahan, tetapi dia benar-benar kembali hidup-hidup. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang yang mendengar percakapan itu menunjukkan ekspresi pengertian. Wajah Peri King Luo dipenuhi kesedihan dan kesakitan. Dia menangis dan berkata lirih, Hong Er bodoh, kenapa kau? Nona, kamu selalu berhati lembut. Aku tahu dia kembali untuk menyakitimu, selama dia kembali, akan ada masalah besar, jadi aku harus melindungimu, aku hanya benci bahwa aku terlalu lemah dan sebenarnya, disakiti olehnya. Peri Hong Luo berteriak keras, suaranya melengking dan sangat aneh, dan saat dia menjadi semakin emosional, bahkan rune pada toples giok putih pun meredup satu persatu. Siapapun yang mengetahui sesuatu tentang seni formasi dan rune tahu bahwa rune pada dinding toples tampaknya melambangkan vitalitas orang yang terluka di dalam toples. Ketika semua rune meredup, kehidupannya akan hilang. Peri King Luo pun melihat hal ini, ia pun segera menepuk dahi Hong Luo yang kegirangan, membuatnya tertidur lelap. Kemudian dia buru-buru mengambil tutup toples, menaruhnya di atasnya, dan menyegelnya kembali, yang mencegah vitalitasnya terus hilang. Setelah melakukan semua ini, dia menangis cukup lama sebelum perlahan berbalik, menatap Fang Xing dengan mata berkaca-kaca dan nada sedih. Saudara Di Liu, saya benar-benar tidak tahu tentang hal-hal ini, dan saya tidak mengharapkannya. Kota Sangsuan yang luas tampaknya telah menjadi sunyi saat ini, yang tersisa hanyalah tangisan samar laki-laki yang tergila-gila dan wanita yang penuh dendam. Dunia terasa sunyi, tetapi seolah-olah ada tekanan yang tak terlukiskan melonjak di sekelilingnya, memaksa Fang Xing untuk mengatakan sesuatu. Kesedihan dan ketidakberdayaan di wajah Peri King Luo menghancurkan hati banyak orang. Mereka hampir merasa gila. Mereka mengira jika mereka ada di posisi Fang Xing, tentu mereka akan langsung ingin memeluk King Luo dalam pelukannya. Bagaimana mereka kan bisa membiarkan dia begitu sedih? Namun, harapan yang tiada habisnya ini juga telah menciptakan tekanan yang mengerikan, bagaikan pasang surut, yang datang dan pergi. Satu-satunya yang tidak bisa berkata apa-apa adalah Fang Xing. Dia tidak ingin peduli dengan semua omong kosong ini. Dia hanya ingin memasuki formasi teleportasi dengan aman. Tetapi sekarang situasi memaksanya untuk menganggapnya serius, jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Aduh, sudah waktunya untuk menunjukkan kemampuan aktingku lagi. Fang Xing berpikir dalam hati, lalu perlahan berbalik dan menatap Peri King Luo dengan ekspresi serius dan tatapan mata yang rumit. Apakah kamu percaya padaku? Peri King Luo bertanya dengan cemas, matanya merah lagi. Ekspresi Fang Xing juga tampak dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Dia membuka mulutnya tetapi hanya mengucapkan satu kata, dan kemudian telinga banyak orang menjadi waspada. Peri King Luo juga meneteskan air mata, dan dia menunggu jawabannya dengan senyuman di wajahnya. Lalu ekspresi Fang Xing tiba-tiba berubah. Matanya tiba-tiba membelalak dan dia menatap kosong ke arah barat kota. Dia begitu terkejut hingga nada suaranya pun berubah. Ketika ia berbicara lagi, ia berteriak karena terkejut. Astaga, apa itu? Reaksinya mengejutkan semua orang dan mereka berbalik untuk melihat. Bahkan wajah Peri King Luo berubah dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Namun ketika aku menoleh ke belakang dan melihat, aku mendapati bahwa tidak ada apapun di langit yang jauh, hanya langit biru. Mereka tetap tidak mempercayainya dan berkedip kosong lagi, mengiyakan, namun tetap saja tidak ada apa-apa. Beberapa orang bahkan mengirimkan indera spiritualnya langsung ke sana, tetapi tetap tidak melihat apapun.
Yang tidak mereka duga adalah, pada saat perhatian semua orang teralihkan, Fang Xing memanfaatkan kesempatan ini, seolah pantatnya terbakar, dia menggendong gadis kecil buta itu, berbalik dan berlari. Kekuatan sihirnya tiba-tiba mencapai level tertinggi saat ini, seolah-olah dia langsung merobek kehampaan dengan dagingnya, dan bergegas langsung menuju formasi teleportasi dengan suara keras. Jika Anda ingin keluar dari situasi ini, Anda benar-benar harus mengandalkan kemampuan akting Anda. Formasi teleportasi kota Sangsuan terletak di arah tenggara dekat pusat kota. Di bawahnya terdapat formasi yang luasnya hampir 10 mil. Di atas formasi tersebut terdapat portal perunggu besar, yang dipenuhi dengan cahaya seperti air dan sangat indah. Gerbang ini telah dibuka selama beberapa hari. Para dewa dari 9 prefektur dan 81 negara bagian alam Kingsuan yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi kenaikan surga hanya perlu melangkah melewati portal untuk mencapai medan perang konferensi kenaikan surga, Surga Tufu, salah satu dari 33 surga. Sekarang, sebagian besar orang sudah memasuki portal ini. Negara bagian Qingwu yang terpencil adalah salah satu kelompok orang terakhir yang tiba di kota Sangsuan. Fang Xing awalnya berjarak kurang dari 100 mil dari portal, yang sangat dekat dengannya pada levelnya. Jarak yang tampaknya dapat ditempuh dalam satu langkah inilah yang membuatnya memutuskan untuk mengambil langkah berisiko, mengalihkan perhatian para dewa, dan menyerbu masuk. Harus diakui bahwa rencananya sangat efektif. Ketika para makhluk abadi menoleh karena takjub, kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Di mata orang lain, dia hampir tampak seperti garis hitam, yang menerobos udara dalam sekejap dan langsung menuju portal. Kecemerlangan itu bagai ombak, seketika menutupi dan menenggelamkannya, tak meninggalkan jejak. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga bahkan para prajurit abadi yang menjaga portal susunan teleportasi tidak bereaksi. Mereka bisa saja menutup susunan teleportasi. Kalau saja Fang Xing bertarung sampai ke sini seperti tadi, mereka pasti sudah menutup susunan teleportasi. Tetapi masalahnya adalah adegan ini muncul terlalu tiba-tiba, dan Fang Xing begitu cepat sehingga dia terlempar ke portal teleportasi dalam sekejap. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, kalaupun mereka bereaksi, mereka tidak berani menutupnya. Lagi pula, orang yang memaksa masuk adalah putra kaisar. Baru pada saat inilah para dewa bereaksi. Mereka berbalik dengan terkejut, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang tertegun, ada yang terdiam, dan bola matanya hampir copot. Titik. Mengapa dia menggunakan tipuan seperti itu? Semua orang tahu bahwa target sang pangeran adalah portal teleportasi, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan menggunakan metode ini untuk masuk. Lagi pula, sebagai putra kaisar, menggunakan cara ini tidak pantas dengan statusmu, bukan? Tentu saja semua orang terdiam dalam hati, karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa metode ini benar-benar ampuh. Sekarang orang itu akhirnya berhasil masuk, bukan? Di antara semua orang, yang paling tercengang adalah Peri King Luo. Jejak air mata di wajahnya belum hilang, dan kesedihan mendalamnya belum sirna. Malah, ekspresinya digantikan oleh ekspresi keterkejutan total. Dia bahkan menggosok matanya seolah-olah sedang bermimpi, sebelum dia harus mengakui bahwa pemandangan yang baru saja ditemukannya itu nyata. Pangeran sebenarnya telah menggunakan metode ini untuk menipunya dan melarikan diri ke Tufutian. Kenapa dia melakukan ini? Peri pintar ini merasa sulit menerimanya dan tertegun cukup lama sebelum dia bereaksi. Lalu dia tampak kesal dan menghentakkan kakinya, kau bahkan tidak mau bicara padaku. Menatap portal kosong dari susunan teleportasi, semakin banyak kemarahan mulai muncul di matanya yang sedih, termasuk keengganan, kemarahan, dan bahkan sedikit kekecewaan. Namun semua emosi itu akhirnya berubah menjadi tatapan tegas dan dingin. Sambil menatap portal besar itu, dia tiba-tiba membuat keputusan dan bergegas maju. Nona, Anda tidak bisa. Ketiga tetua Tai juga memahami niat Peri King Luo saat ini. Mereka semua terkejut dan bergegas maju untuk menghentikannya. Pria tua botak itu berteriak cemas, Nona, jangan gegabah. Alam surga Tufu penuh dengan bahaya. Bahkan penguasa domain tidak berani memasukinya begitu saja. Selain itu, selama ribuan tahun, ada perintah ketat di setiap konferensi kenaikan bahwa tidak ada makhluk abadi yang benar diizinkan memasuki alam peri Tufu tanpa perintah dari makhluk abadi. Nona, jika Anda masuk dengan gegabah seperti ini, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada masalah besar. Harap pikir dua kali dan jangan mengambil risiko seperti itu karena dendam sesaat. Aku tahu apa yang kulakukan, kau tak perlu menghentikanku. Peri King Luo berhenti sejenak, dan tidak langsung melangkah memasuki pintu. Sebaliknya, dia berhenti dan berkata dengan tenang tanpa menoleh ke belakang, nanti aku akan melapor kepada ayahku bahwa aku tidak masuk karena amarah sesaat. Itu benar-benar kaisar aliran. Ada terlalu banyak pertanyaan tentangnya, keberadaan warisan Raja Abadi Taiksu,
misteri 1000 tahunnya, dan mengapa dia telah mengolah tubuh abadi Tai, tetapi sekarang dia tidak memiliki jejak kehidupan abadi. Semua pertanyaan ini sulit dijelaskan. Jika aku tidak meminta klarifikasi padanya, aku akan selalu merasa tidak nyaman. Setelah dia selesai berbicara, ekspresinya berubah dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Seketika, di kota Sangsuan, ke arah gua kultivasinya, berbagai senjata sihir dan ramuan ajaib beterbangan. Dia mengumpulkan semuanya menjadi serangkaian lonceng ungu yang melilit tangan kirinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, melangkah di atas awan, dan melangkah ke portal teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Suaranya terdengar dari kejauhan, katakan pada ayah agar tidak khawatir. Bahkan di surga Tufu, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Berhati-hatilah dengan alam liar. Para monster dan setan di sana siap untuk bergerak akhir-akhir ini. Menyaksikan peri King Luo bergegas ke portal teleportasi, ketiga tetua Tai tampak malu dan tidak berani menghentikannya. 33 surga memiliki aturan yang ketat. Mereka adalah bawahan dari penguasa wilayah King Xuan dan peri King Luo. Secara alami, mereka tidak berani melanggar atasan mereka dan menghentikan tindakan peri King Luo, bahkan jika tindakannya tampak berbahaya. Ini sama dengan ketakutan mereka terhadap Kaisar Flow. Kakak King Luo, tunggu aku. Nona Cier yang berada di belakang tampak sangat tidak mau menyerah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggertakkan giginya dan bergegas maju. Tiga dewa Tai memperhatikan tindakannya tetapi tidak mencoba menghentikannya. Para dewa lainnya di kota Sangsuan juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka merasa semua ini tidak nyata. Seperti apakah keberadaan serikat kenaikan surga itu? Tidak pernah ada orang abadi yang terlibat. Sekarang, peri King Luo benar-benar telah melanggar konvensi ini. Sepertinya akan ada masalah dengan pertemuan kenaikan tahun ini. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di luar kota Sangsuan, ke arah tempat peri King Luo baru saja bergegas, ada seorang lelaki kurus bersembunyi di lapisan awan keberuntungan. Dia hampir mengikuti peri King Luo dari dekat dan melihat percakapan antara peri King Luo dan Kaisar Liu, serta adegan di mana peri King Luo dan peri Cier bergegas ke Fututian. Matanya sedikit berbinar karena kegembiraan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, luar biasa, luar biasa. Ketua Dewan awalnya mengira ada yang salah dengan King Luo, jadi dia memintaku untuk melacaknya. Aku tidak menyangka akan menemukan cerita dalam yang begitu mencengangkan. Putra Kaisar yang telah meninggal selama 1000 tahun benar-benar tampak hidup. Sambil memikirkannya, dia membuka sebuah gulungan dan menatapnya dengan saksama selama beberapa detik. Matanya menjadi semakin terkejut dan gadis kecil yang dilindungi sang pangeran, semakin mirip dia, orang yang kita cari. Kita tidak mungkin seberuntung itu. Dalam sekejap, dia membuat keputusan, tiba-tiba terbang menjauh, dan mengeluarkan jimat pedang pada saat yang sama. Tuan, kita bisa membiarkan saudara-saudara dari 9 gunung dan 10 jurang kembali. Aku seharusnya sudah menemukan keberadaan Putri Kingxi. Kesuksesan. Namun, Fang Xing memamerkan kemampuan aktingnya dan berhasil melangkah ke gerbang teleportasi. Dia merasa gembira dan bangga dalam hatinya, dan merasa bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tidak dapat dia selesaikan. Namun, setelah memasuki formasi teleportasi yang begitu penting, dia menjadi sangat berhati-hati. Dia mengumpulkan semua kekuatan sihirnya dan terus memperhatikan keadaan sekelilingnya. Dia masih ingat serangan mendadak dari langit dan bumi saat dia melarikan diri dari alam naga ke alam King Xuan. Jika dia tidak dilindungi oleh kehendak alam naga, dia pasti sudah mati saat pertama kali memasuki alam King Xuan. Sekarang dia tidak tahu apakah akan ada masalah lagi saat melintasi perbatasan, dan memasuki alam Tufu yang paling berbahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lingkungan sekitarnya diliputi oleh kilatan petir yang kacau balau dan tak berujung, menutupi semua arah dengan rapat, dan auranya mengerikan. Fang Xing tahu bahwa setelah memasuki formasi teleportasi, dia telah melangkah ke saluran tak terbatas. Faktanya, pesawat ulang-alik dan teleportasi antar domain semuanya meminjam kekuatan tak terbatas. Aku tidak punya dendam padamu 33, tolong jangan lakukan ini lagi. Fang Xing memeluk erat gadis kecil buta itu dalam pelukannya, sambil berpikir dalam hati saat ia terjatuh ke depan di lorong tak berujung itu. Di belakangnya, terdengar suara Wawa yang keras. Itu bayi Taiksu. Saat gadis kecil buta itu memasuki formasi teleportasi dengan cermin harta karun Taiksu di tangannya, dia pun ikut dituntun. Ini adalah salah satu alasan mengapa Fang Xing hanya membawa gadis kecil buta itu bersamanya dan mengabaikan pria ini. Faktanya, bayi Taiksu jauh lebih baik daripada gadis kecil buta itu. Asal dia membawa cermin harta karun Taiksu, dia akan dituntun. Jika bukan karena kesulitan dalam membuka dunia kecil untuk melindungi tubuhnya di saluran tak terbatas, Fang Xing benar-benar ingin mengorbankan kuil kerangka dan bersembunyi di dalamnya bersama-sama, sehingga dia tidak perlu khawatir di sini. Namun,
Setelah dia mengetahui bahwa pertemuan kenaikan surga kali ini dimasuki melalui gerbang tak terbatas, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan kekuatan tengkorak. Bagaimanapun, dunia kecil ini berbeda dengan dunia besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dunia besar itu lengkap dan tersembunyi jauh di dalam jiwa, mandiri, dan tidak akan menyebabkan perubahan apapun. Kuil kerangka adalah dunia kecil yang benar-benar halus, yang dapat dengan mudah menimbulkan serangan balik di dunia yang tak terbatas. Titik titik titik. Titik titik titik. Adapun mengapa dia tidak memperkenalkan gadis kecil buta itu ke dunia kesadaran, itu bahkan lebih sederhana. Dunia kesadarannya adalah rahasia terbesarnya sekarang. Kecuali jika hal itu sepenuhnya ditekan olehnya, atau dia mengetahui semua detailnya, tidak mungkin dia dapat mengungkapkan rahasia dunia kesadaran. Tentu saja, awalnya dia ingin melihat apakah makhluk kecil ini akan bertingkah aneh di bawah tekanan, tetapi pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Ketika dia bertarung dengan para dewa, orang-orang itulah yang memiliki kesempatan untuk membasmi gadis kecil buta itu secara langsung. Sampai batas tertentu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Fang Xing sengaja menempatkannya di lingkungan berbahaya seperti itu, karena dia benar-benar ingin melihatnya. Dia tidak khawatir orang-orang itu akan benar-benar membasminya. Lagi pula, garis keturunan Raja Abadi terlalu mulia. Orang-orang itu mungkin berani menangkapnya, tetapi mereka tidak akan pernah berani membasminya secara langsung. Tentu saja, pada akhirnya, gadis kecil buta itu masih berdiri di sana sendirian dan takut-takut. Fang Xing terlalu malas untuk memikirkannya. Gadis kecil ini jelas penuh rahasia, tetapi dia bertindak seperti orang biasa. Terus terang saja, jangankan putri dari Raja Abadi, bahkan putri biasa dari seorang monster di tahap pembentukan fondasi akan memiliki beberapa karakteristik sesat, seperti gadis teratai, yang benar-benar dapat membasmi semua orang begitu dia bangun. Paling buruknya, dia seperti Xiao Men, dia sebenarnya tidak punya kemampuan khusus apapun, tetapi ketika darahnya mengalir keluar, ia dapat menghidupkan kembali segalanya. Hanya saja saat itu pengetahuanku terlalu sedikit dan tidak dapat menemukan keanehannya. Tetapi Fang Xing benar-benar menemukan bahwa gadis kecil buta ini tidak memiliki kekuatan magis sama sekali. Lupakan saja, perlakukan dia seperti gadis biasa. Fang Xing tidak punya pilihan lain selain memeluk gadis kecil buta itu untuk mencegah kekuatan tak terbatas mengalir ke arahnya. Apakah sudah hampir waktunya? Saat pikirannya berpacu, Fang Xing tiba-tiba melihat kekuatan kekacauan di depannya berubah dalam berbagai cara yang mengerikan. Pikirannya mulai bergetar dan dia bersiap. Melihat bahwa ia hendak mencapai ujung lorong, ia bersiap dan tiba-tiba melangkah maju. Ledakan, rasanya sangat aneh, seolah-olah dia tiba-tiba muncul dari air, atau seolah-olah dia berjalan langsung dari kegelapan menuju siang hari. Dia merasakan matanya menyala, dan dia sudah berada di langit. Pada saat yang sama, suatu keinginan tertentu telah memperhatikannya. Fang Xing pernah menderita keinginan seperti ini sebelumnya, jadi dia sangat sensitif terhadapnya. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan memancarkan sinar cahaya ilahi, yang membungkus tubuhnya dengan erat. Saat berikutnya, dari segala arah, memang ada kilatan petir yang mengerikan tak berujung menyambarnya. Retakan, 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 retakan. Kekuatan-kekuatan itu menyerangnya, namun dihalangi oleh cahaya suci yang dilepaskannya, lalu menyerangnya lagi dengan keras. Kali ini, tidak ada lagi kemauan alam naga yang mampu melawannya. Kekuatan semacam itu ditentang kuat oleh tubuhnya. Hampir dalam sekejap, dia sudah muntah darah. Banyak bagian tubuhnya terbakar saat ini. Untungnya, itu bukan tubuhnya sendiri, kalau tidak Fang Xing pasti patah hati saat ini. Pada saat ini, dia hanya peduli melindungi gadis kecil buta itu dan terjatuh dengan cepat. Dia punya pengalaman. Kekuatan semacam ini hanya akan bereaksi saat dia melangkah ke wilayah ini. Hidup dan mati dapat terjadi dalam sepersekian detik. Selama dia bisa mendarat di dunia ini dengan lancar, seharusnya tidak ada masalah serius. Napas seperti itu, napas seperti itu. Akan tetapi, bahkan Fang Xing tidak menyangka bahwa setelah dia selamat dari serangan guntur dewa dan mengira dirinya telah lolos dari malapetaka, tiba-tiba, sebuah keinginan besar terbangun dari kedalaman dunia ini. Kemudian, Fang Xing merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seekor raksasa. Kali berikutnya, petir dahsyat yang telah mereda itu tiba-tiba muncul kembali dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang turun dengan ganas dari langit dan menyambarnya secara langsung, membuatnya hampir tidak bisa melarikan diri. Mengapa yang ini lebih kejam dari yang itu? Fang Xing hampir mengucapkan kata-kata itu dan berteriak tanpa sadar. Ketika dia pertama kali memasuki dunia ini, dia telah menyadari bahwa kemauan dunia ini jelas jauh lebih lemah dibandingkan dengan kemauan alam surga King Xuan. Dia sudah sangat rileks di dalam hatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa meskipun keinginan dunia ini lemah, keinginan itu lebih spiritual daripada alam surga King Xuan. Setelah memperhatikannya, akan baik-baik saja jika tidak menyerangnya dengan satu serangan, tetapi malah mengejarnya.
Apakah aku berutang padamu? Mengapa kau menyiksaku seperti ini? Fang Xing hampir saja mengumpat, merasa sangat dirugikan. Meski dia merasa dirugikan, dia tidak punya pilihan lain. Bagaikan seekor ikan kecil yang tak kuasa melawan jaring ikan, ia hanya bisa menunduk dan menunduk ke tanah, berusaha menyelam ke dasar laut yang dalam agar tak tertangkap oleh tangan besar itu. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa pukulan berat yang dideritanya saat memasuki alam surga King Xuan bukanlah suatu kebetulan. Dia memang tidak diterima selama 33 hari ini. Namun, Fang Xing jelas tidak secepat tangan besar yang menangkapnya. Tepat ketika dia berpikir untuk meninggalkan tubuh kaisar dan melarikan diri ke tubuhnya sendiri, sesuatu yang aneh terjadi. Dua cahaya hantu muncul secara otomatis dari tengkorak di pinggangnya, seolah-olah tengkorak itu telah terbangun. Lalu ia melihat tengkorak itu terbang ke atas, dengan mulut terbuka lebar. Cahaya Buddha keluar dari mulutnya, dan sederetan kekuatan dahsyat bergemuruh menuju langit. Retak, retak, retak. Terdengar suara keras yang tak terlukiskan, dan tangan besar itu ditolak oleh cahaya Buddha yang terpancar dari tengkorak dan ditarik kembali. Pada saat yang sama, Fang Xing juga jatuh langsung ke tanah, menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang sangat dalam di tanah. Lalu ia mendongak dengan terkejut, tepat pada waktunya untuk melihat tengkorak itu mundur dan jatuh perlahan-lahan. Apakah formasi Buddha yang menyelamatkan saya? Fang Xing mengulurkan tangannya dan mengambil tengkorak di tangannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Titik. Baru saja, dalam situasi yang amat berbahaya itu, formasi pagoda di dalam tengkorak itulah yang otomatis terwujud dan membantunya menangkis telapak tangan raksasa itu. Jika tidak, akibatnya akan sulit diprediksi dan kemungkinan besar dia akan kehilangan tubuh yang baru saja direbutnya. Akan tetapi, meskipun formasi pagoda itu ajaib, ia tetap saja merupakan benda mati. Mengapa hal itu terwujud pada saat ini? Setelah merenung sejenak, dia menyingkirkan tengkorak itu dan berpikir dalam hati Buddha. Buddha, mungkinkah formasi Buddha ini memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan surga Buddha ini? Namun, seharusnya tidak seperti ini. Formasi Buddha berasal dari dunia Buddha, dan surga Buddha ini adalah salah satu dari 33 surga Taoisme. Meskipun namanya sama, keduanya jelas berasal dari dua keluarga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sejak memasuki hari ke-33, terlalu banyak hal tak terduga yang terjadi. Tetapi setidaknya dia tiba di dunia ini dengan selamat. Menghadapi serbuan kekuatan langit dan bumi, tubuhnya hanya terluka ringan. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Tetapi rasa takut membuat Fang Xing sulit melepaskannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa merupakan hal yang baik bahwa dia telah merebut cangkang Kaisar Liu. Kalau tidak, kalau itu tubuhnya sendiri, dia tidak akan mampu bertahan dari dua serangan tiba-tiba dari kekuatan langit dan bumi ini. Sambil menunduk, dia melihat gadis kecil buta itu bangun dari tanah, dan bayi Taiksu juga menangis sambil memegang cermin ajaib Taiksu. Setidaknya kedua hal kecil itu baik-baik saja, jadi dia merasa lega. Dia perlahan berdiri dan memandang ke seluruh dunia. Depresi. Ini adalah perasaan pertama Fang Xing. Dunia ini jelas berbeda dari alam naga yang indah dan alam King Xuan yang luas tertutup hutan. Kedua dunia itu penuh dengan vitalitas, tetapi alam Tufu ini jelas sunyi senyap, dipenuhi cahaya merah gelap di mana-mana. Bahkan matahari dan bulan di langit berwarna merah tua. Di bumi, ada gunung-gunung gundul dan tanah retak di mana-mana. Sejauh mata memandang, tidak ada satu pun tumbuhan. Bahkan ketika seseorang membuka mulut untuk bernafas, ia merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dadanya dan ia tidak dapat bernafas. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kejauhan, sesekali tampak sosok-sosok jatuh dari langit, bagaikan pangsit yang turun dari langit. Beberapa di antaranya sangat tenang, menstabilkan tubuh mereka di udara dan turun perlahan, sementara yang lain jatuh begitu saja sambil menjerit. Jika ada pengejar, aku khawatir mereka akan mendarat tidak jauh dariku. Sebaiknya aku bersembunyi dan menyembuhkan lukaku terlebih dahulu. Fang Xing merenung dalam hati, lalu mengenali arah di sekitarnya, memilih tempat yang lebih sedikit orangnya, dan berlari ke sana. Dalam jarak 1000 mil, ia melihat barisan pegunungan berkesinambungan, yang tampak seperti pedang tajam yang menunjuk langsung ke langit. Kelihatannya indah sekali pemandangannya, tetapi sekarang tidak ada tumbuhan apapun, dan berubah menjadi tempat yang mengerikan dan buas. Fang Xing mengabaikannya dan langsung menemukan tebing tersembunyi di belakang gunung yang dalam. Dia melambaikan jarinya seperti pedang dan mengukir sebuah gua, lalu memasukinya, membuka tengkorak, dan merangkak masuk. Setelah meminum pil tianya dan mengasingkan diri selama 3 hari, dia akhirnya mengatur ki dan energinya, dan tubuhnya pun pulih. Baru saat itulah Fang Xing perlahan menghembuskan napas dan mengakhiri latihannya. Sekarang setelah aku tiba di alam surga Tufu, aku masih belum tahu bagaimana masyarakat kenaikan surga akan bekerja. Fang Xing berpikir dalam hati,
sambil sedikit mengernyit. Semua orang tahu bahwa konferensi kenaikan surga adalah pertemuan untuk bersaing demi kehidupan abadi. Yang kalah akan mati di sini, dan yang menang akan mendapatkan kehidupan abadi. Tetapi anehnya, Fang Xing telah datang jauh-jauh ke kota Sangsuan, tetapi tidak seorang pun pernah memberitahunya cara merebut kehidupan abadi. Bahkan Taois Xuanji hanya mengatakan bahwa dia secara alami akan mengetahui jawabannya setelah memasuki Tu Futian. Adapun Li Hujiang yang menyamar, dia berstatus rendah hati dan bahkan kurang tahu tentang hal-hal ini. Saya tidak bisa terus bersembunyi, saya harus keluar dan menjelajah. Fang Xing mengambil keputusan dengan cepat, melangkah keluar dari kuil kerangka, melambaikan tangannya untuk menyimpannya, lalu berjalan keluar gua. Pada saat ini, dia masih percaya diri. Lagi pula, dengan kemampuannya saat ini, mengalahkan Tu Futian hanyalah. Basis kultivasinya telah mencapai alam sudo abadi super tingkat pertama, dan sekarang dia telah menguasai tubuh Tai Sang Kaisar, dia memiliki kekuatan fisik yang melampaui alam Tai. Jika digabungkan, apalagi para dewa abadi dan dewa semu yang tersebar itu, yang ikut serta dalam pertemuan kenaikan surga dalam usaha merebut kehidupan abadi, sekalipun semua peserta pertemuan itu adalah dewa abadi sejati, hanya yang terbaik di antara merekalah yang akan mampu menandinginya. Ini hanyalah Paman Fang yang bersikap rendah hati dan malu untuk berteriak, saya tak terkalahkan di bawah Tai. Justru karena itulah Fang Xing tidak merasakan tekanan psikologis apapun saat ini, dan dia merasa bahwa merebut nyawa orang abadi adalah hal yang mudah. Hehe, orang menyebalkan yang bersembunyi di balik layar di Tianyuan itu menghapus semua penghargaan atas kerja kerasku. Ketika keberuntungan akhirnya datang, mereka mencoret namaku, meninggalkanku tanpa kehidupan abadi. Mereka hanya orang menyebalkan. Tapi memangnya kenapa? Bahkan jika kau memiliki kehidupan abadi, memangnya kenapa? Bagaimana jika kau tidak memberikannya padaku? Aku masih bisa merebutnya dengan kemampuanku sendiri. Ketika aku sudah cukup merampok, aku akan kembali ke Tianyuan dan menemukan orang menyebalkan yang menjebakku. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Sambil memikirkan masa lalunya, dia menyenandungkan sebuah lagu kecil dan berjalan keluar gua. Lalu ekspresinya menjadi sedikit serius dan dia mengangkat kepalanya. Di atas 9 surga, sebuah jimat peri melayang, dan kabut ungu bagaikan matahari dan bulan, menutupi daratan. Ketika dia melihat jimat abadi, tentu saja, garis-garis kesadaran ilahi menembus ke dalam lautan kesadaran Fang Xing. Kesadaran ilahi itu menggambarkan aturan-aturan pertemuan kenaikan surga. Dan peraturan inilah yang amat mengejutkan Fang Xing hingga ia tidak bisa bernyanyi sedikitpun. Bukannya terlalu sulit, tapi terlalu mudah. Basmi semua 33.000 makhluk hidup, berkultivasi untuk menjadi abadi-abadi. 33.000, 33.000, 33.000. Fang Xing terus memikirkan kata-kata ini, ekspresinya menjadi sangat serius dan aneh. Bahkan dia tidak pernah menyangka kalau aturan pertemuan kenaikan surga ini begitu sederhana. Begitu sederhananya, sampai-sampai hampir tidak ada aturan yang layak. Dilihat dari kesadaran ilahi yang dilepaskan oleh jimat abadi di udara, ini sama sekali bukan pertemuan kenaikan surga, tetapi sekadar pesta pembasmian. Semua peserta tak perlu berpikir terlalu banyak, tinggal lepaskan dan basmi saja, sampai ke bagian terdalam dunia ini, yang mana disitulah jimat abadi itu mengarah, barulah 3 orang yang selamat pada akhirnya akan mendapat kehidupan abadi. 3 orang selamat dari 100.000 orang, dan 33.000 jiwa dibantai untuk menjadi abadi. Di dunia ini, bagaimana bisa ada aturan aneh seperti itu? Fang Xing, yang telah bersiap menghadapi semua bahaya dan bertekad untuk merebut ketiga kehidupan abadi, tercengang pada saat ini. Suatu perasaan aneh memenuhi hatinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia memegang tangan gadis kecil buta dan bayi Taiksu, berjalan menuju gunung yang tinggi, melangkah ke puncak yang sepi, dan menatap dunia. Sekarang setelah dia menyendiri selama 3 hari, dunia ini sudah sangat berbeda. 3 hari yang lalu, tepat saat semua pembudidaya datang ke dunia ini. Jimat abadi di langit belum muncul, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui aturan pertemuan kenaikan surga. Oleh karena itu, ketika mereka pertama kali datang ke dunia ini, mereka hanya mencari tempat bersembunyi seperti Fang Xing. Baru setelah jimat abadi muncul, mereka memahami aturan dan muncul. Pada saat ini, dunia tufu seperti medan perang. Fang Xing berjongkok di puncak yang sunyi, melihat ke bawah, dan melihat banyak sekali orang bertarung dan bertempur di bawah. Basmi semua 33.000 nyawa, dan berkultivasilah untuk menjadi abadi. Dia melihat seorang pria berpakaian berlumuran darah melompat dari atas tanah, sambil mengendalikan beberapa pedang terbang. Kemanapun dia lewat, orang-orang berjadewa ke tanah seperti jerami. Tubuh dan jiwa mereka terputus sepenuhnya dan berubah menjadi hantu yang terbang di belakang pria berpakaian berlumuran darah itu. Kekuatan ini tampaknya terus membantunya meningkatkan kekuatannya,
membuat pedang terbangnya lebih tajam dan kekuatan sihirnya lebih dahsyat. Itu seperti sebuah formasi besar yang sudah mulai beroperasi, berputar makin cepat, dan momentumnya makin kuat. Tidak seorang pun yang dapat menahan kekuatan formasi tersebut. Kasihan, kasihan, kasihan. Ia melihat seorang laki-laki tua berjanggut abu-abu, melindungi 3 orang anak kecil dengan tubuhnya, wajahnya penuh air mata, dan ia terus bersujud dan memohon belas kasihan. Sekarang setelah kamu datang ke dunia ini, mengapa kamu masih memohon belas kasihan? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menargetkan keempat makhluk yang jelas-jelas lemah ini, berteriak dan berlari ke arah mereka. Dewa punya mata, kami, kakek nenek dan cucu-cucu, ditahan paksa oleh penguasa istana hanya karena kami tidak mau mengabdi di istana Yujiang. Rekan-rekan Taois dan para senior, mohon berbelas kasih. Kalian boleh mengambil nyawaku. Aku hanya meminta kalian menunjukkan belas kasihan dan memberi kesempatan kepada ketiga cucuku untuk bereinkarnasi. Orang tua berjanggut abu-abu itu menangis dan terus bersujud, tetapi tidak ada gunanya. 7 atau 8 dewa abadi yang kuat menyerbu dan mencincang dia dan ketiga cucunya hingga menjadi pasta, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun jejak jiwanya. Hanya jiwa yang lemah yang menangis dan mengumpat, yang kemudian berubah menjadi kekuatan jahat yang lemah dan terbang di belakang para abadi itu, berubah menjadi kejahatan. Fang Xing melihat segalanya namun tidak pergi menyelamatkan, karena pemandangan seperti itu ada di mana-mana. Dia tidak membasmi orang-orang itu untuk melampiaskan amarahnya, karena setelah orang-orang itu membagi-bagi orang tua berjanggut biru dan ketiga cucunya, mereka langsung tidak menyukai satu sama lain dan mulai berkelahi satu sama lain. Tak lama kemudian, beberapa mayat berjadewa. Apakah orang-orang ini gila? Fang Xing merasakan perasaan yang sangat aneh dalam hatinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat lebih jauh. Pembasmian. Gila, di seluruh dunia, Anda hanya dapat melihat pemandangan seperti itu dan merasakan emosi seperti itu. Dia melihat seorang wanita cantik menanggalkan pakaiannya dan menggunakan senjata paling berguna untuk merayu lawannya yang berkemauan lemah. Dia melihat beberapa orang membentuk aliansi dan menghabisi para abadi bagaikan kawanan serigala. Dia melihat banyak sekali orang lemah bersembunyi dengan gemetar di balik tebing, lalu mereka ditemukan dan dibasmi hanya dengan satu pukulan. Aku melihat teman-teman magangku saling berkhianat. Saya juga melihat pasangan-pasangan Tao melakukan trik kotor satu sama lain. Apakah itu dosa? Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, matanya tertuju pada para dewa yang telah membasmi begitu banyak orang. Di belakang mereka, mereka semua terjerat dengan keluhan, bagaikan asap serigala yang mengepul langsung ke langit. Jika diperhatikan lebih ama, udara hitam bergulung-gulung tak berujung, dan di udara hitam itu, ada banyak sekali jiwa-jiwa yang terzalimi mengambang, menangis dan meraung di sana. Semakin banyak keluhan yang terjerat dalam orang-orang ini, semakin mengerikan kekuatan mereka. Kekuatan semacam itu seakan tak berujung dan tak berbatas, senantiasa memberkati mereka. Melihat pemandangan ini, hati Fang Xing tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak asing dengan kekuatan semacam ini. Ketika dia berada di Tianyuan, dia telah mempelajari teknik sihir pedang dari leluhur Ibel dan teknik membasmi dari Genbo. Dia tidak memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mencapai tingkat kultivasi tertentu, dia secara alami memiliki beberapa pemahaman. Itu sebenarnya adalah metode aneh untuk berlatih melalui dosa. Semakin banyak orang yang dibasminya dan semakin banyak dosa yang dilakukannya, semakin kuat pula kekuasaan yang diperolehnya. Setelah mencapai batas tertentu, dia bahkan dapat menerobos batas itu bagaikan bola salju dan memasuki alam baru. Setelah invasi para dewa, ia menggabungkan sihir pedang dengan metode suci kuno Istana Fuyao dan mewujudkan metode pembantaian para dewa. Sampai batas tertentu, itu juga merupakan metode penggunaan ketidakadilan, yang dapat meningkatkan kekuatannya tanpa batas dan melepaskan kekuatan kekerasan. Melihat pemandangan ini, dia bahkan curiga bahwa leluhur Ibel telah keluar dari medan perang seperti itu. Karena tidak peduli apakah itu penggunaan kekuatan jahatnya atau sihir pedangnya yang hanya untuk membasmi, semuanya tidak pantas untuk medan perang ini. Pada saat ini, dia bahkan merasa bahwa dia mungkin telah menemukan lingkungan yang paling cocok untuk berlatih seni pedang Ibel. Mungkin aku bisa melatih sihir pedang hingga sempurna di sini. Tidak heran mereka yang keluar dari konferensi kenaikan abadi semuanya pembasmi, dikenal sebagai dewa perang terkuat, dan merahasiakan pengalaman mereka di alam surgawi Tufu. Ternyata, kehidupan abadi mereka hanya ditumpuk oleh orang mati. Bayi Taiksu melihat pemandangan di bawah dan tampak ketakutan. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan lembut. Tuan Fang, gadis kecil buta itu menggenggam erat tangan Fang Xing. Meskipun dia tidak dapat melihat, dia dapat mencium bau darah yang pekat di sekelilingnya, seakan-akan itu adalah laut dalam. Dia juga bisa mendengar jeritan menyedihkan yang datang dari mana-mana. Dia begitu ketakutan hingga keringat dingin mengucur dari dahinya. Pada saat ini, dia tampaknya merasakan sesuatu.
Dia tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya dan bertanya dengan suara gemetar. Apakah kamu akan membasmi orang juga? Saya, Fang Xing terdiam, melihat kekacauan di bawah, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara rendah, haruskah aku pergi? Bukannya Fang Xing tidak berani membasmi orang, juga bukan karena dia tidak pernah membasmi orang. Faktanya, reputasi buruk yang ditinggalkannya di Tianyuan bukan hanya dibuat-buat. Tetapi meskipun dia berani membasmi orang dan telah membasmi orang sebelumnya, dan meskipun dia menguasai ilmu pedang dan seni membasmi, dia pasti lebih hebat dalam membasmi daripada kebanyakan orang di lapangan. Tetapi setelah gadis kecil buta itu menanyakan pertanyaan ini, dia terdiam, dengan keraguan di matanya. Secara logika, dia tidak perlu ragu. Lagi pula, dia memasuki pertemuan kenaikan surga untuk merenggut nyawa para makhluk abadi, dan dia siap untuk melakukan pembasmian besar. Namun setelah melihat pemandangan di depannya, dia terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Basmi secepatnya. Bayi Taiksu juga menemukan sesuatu, dan berkata dengan suara rendah, guru, kemampuanmu tak terlukiskan. Para dewa yang tersebar ini bahkan tidak layak untuk sepatumu. Jika tidak ada dewa yang saleh untuk mengacaukan situasi, tidak masalah jika kamu berjalan menyamping di surga Futu ini. Tetapi aku tidak tahu apakah kamu telah menemukan bahwa dunia ini berbeda dari yang lain. Kamu dapat mengubah kekuatan para pelaku kejahatan untuk digunakan sendiri. Semakin banyak orang yang kamu basmi, semakin kuat kekuatan pribadimu. Semakin cepat kamu membasmi orang, semakin cepat kamu dapat meningkatkan kekuatanmu sendiri, dan semakin banyak keuntungan yang dapat kamu kumpulkan, membuat yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih lemah. Dia berbicara perlahan, suaranya semakin rendah, dan sebenarnya ada sedikit nada dingin dalam suaranya, artinya, cepat atau lambat, sekelompok orang kuat yang tak terlukiskan akan lahir di medan perang ini. Mereka mendapatkan kekuatan melalui pembasmian, dan pada akhirnya, mereka bahkan mungkin melampauimu. Menanggapi perkataan Taiksu Baby, Fang Xing hanya mengangguk sedikit. Sebenarnya, dia lebih tahu tentang ketidakadilan daripada bayi Taiksu, dia tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya dia berpikir bahwa dia dapat berjalan menyamping di alam surga Buddha dengan kemampuannya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu tidak mungkin. Karena kekuatan orang-orang itu terus meningkat, cepat atau lambat seseorang akan tumbuh sampai pada titik di mana mereka dapat mengguncang kerajaanku. Dari sudut pandang ini, aku bahkan tidak perlu berpikir terlalu banyak, aku harus segera menyerbu ke medan perang dengan pedang di tangan. Tetapi, apakah saya benar-benar ingin turun dan membasmi orang seperti ini? Membasmi butuh alasan. Aku ingin membasmi orang, tapi biasanya hanya saat aku sedang marah, tapi sekarang aku tidak merasa marah lagi. Sebaliknya, menyaksikan pembasmian gila-gilaan di bawah, dia hanya merasa sangat frustrasi. Apakah membasmi begitu menyenangkan? Makhluk hidup yang lincah, berbicara, mengumpat dan berkelahi itu menarik. Apa asyiknya mayat yang dingin? Saat ia masih sangat muda, di lembah asap hantu, pamannya mengajarkan kepadanya bahwa sebagai seorang perampok, merampok adalah tugasnya, tetapi ia tidak boleh terlalu kejam, karena para pedagang itu adalah domba gemuk, dan mereka harus tetap hidup. Jika mereka dibasmi, tidak akan ada wol yang bisa dipotong. Karena alasan inilah Fang Xing tidak pernah suka membasmi orang. Dia suka merampok, beda dengan suka membasmi. Namun, ada preseden untuk segalanya. Dia tidak suka membasmi orang di masa lalu, jadi dia tidak membasmi banyak orang, tetapi bagaimana jika itu demi keabadian? Menengadah, ada jimat ungu yang melayang di langit dengan acuh tak acuh, memancarkan sinar ungu dingin, seolah-olah itu adalah mata, menyaksikan pembantaian di bawah dengan acuh tak acuh. Itu juga seperti suatu eksistensi tertentu, membuang beberapa tulang, dan kemudian menyaksikan 100.000 makhluk berjuang mati-matian untuk mendapatkan tulang-tulang tersebut, tidak menyisakan cara apapun, berjuang, mati-matian, dengan gila-gilaan. Memang benar ada ratusan ribu makhluk yang mengejarnya. Itu sama jeleknya dengan guk-guk. Haruskah aku juga bergegas masuk dan bertarung dengan guk-guk lainnya demi kehidupan abadiku? Fang Xing dapat menjamin bahwa jika dia ingin bertarung, dia pasti akan menjadi guk-guk paling ganas di bumi ini. Aduh, aura pembasmi itu bagaikan lautan. Apakah itu untuk menghilangkan keluhan yang menghantuimu? Sambil mendesah pelan, dia tidak menjawab gadis kecil buta itu, melainkan berjalan menuruni gunung. Di kaki gunung, udara dipenuhi dengan niat membasmi dan asap mengepul. Banyak sekali orang yang wajahnya sudah merah. Mereka yang dipenuhi aura paling dendam memiliki awan gelap di belakang mereka, seperti tabir asap. Ada banyak sekali jiwa yang dizalimi mengambang di dalamnya, sungguh mengejutkan. Ini membuat mereka semua tampak seperti diselimuti gelombang awan jahat, lebih mirip hantu daripada manusia. Mata mereka merah padam, semerah lentera, saling menatap tajam.
Begitu mereka melihat Fang Xing turun, sekelompok orang ini langsung merasakan sesuatu dan pada saat yang sama, mereka menatap Fang Xing dengan mata muram. Dalam sekejap, seolah ada selusin pedang merah yang diarahkan ke Fang Xing dari jauh. Pada saat ini, bahkan gadis kecil yang buta dan bayi Taixu yang tidak berwujud pun merasa ngeri dan bersembunyi di belakang Fang Xing. Di dunia ini, cara untuk menilai kekuatan lawan sangat sederhana, yaitu dengan melihat aura kebencian di tubuhnya, atau energi evil di tubuhnya. Semakin berat energi jahat, semakin kuat pula energi itu. Pria yang berjalan di depannya memiliki perawakan yang baik, wajah yang tampan, dan tatapan yang dalam. Dia tampak agak luar biasa, tetapi dia hanya berjalan mendekat dengan tenang, dengan penampilan sederhana dan tidak ada energi jahat sama sekali. Tidak sulit untuk menilai bahwa orang ini belum membasmi satu orang pun di alam surgawi Tufu ini. Saya ingin ketiga orang ini. Semua orang menatap Fang Xing, bagaikan ibel yang menatap mangsanya, waspada satu sama lain, dan mengingini ketiga orang itu. Fang Xing tampaknya tidak menyadari apapun. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. Tidak diketahui sudah berapa lama, tetapi ketika Fang Xing semakin dekat dengan para pembudidaya ibel ini, seorang pria dengan aura ibel yang kuat tiba-tiba meraung, dan tiba-tiba menyerbu keluar, mengulurkan cakarnya yang tajam, dan mencengkeram kepala Fang Xing. Mengaum, mengaum, mengaum. Bagaimana mungkin yang lain rela menyerahkan sepotong daging enak seperti itu? Mereka menyerbu dan meraung. Pada saat seperti itu, seolah-olah awan ibel muncul di langit, menutupi sosok Fang Xing. Tetapi pada saat ini, Fang Xing melihat bayangan ibel yang menerkam ke arahnya, tetapi dia hanya mengulurkan tangan dan mengambil senjata dari istana kerangka. Itu bukan pedang berkepala hantu, tetapi cambuk merah menyala. Itu adalah harta peri yang dirampasnya dari seorang wanita cantik ketika kota Sangsuan dikepung oleh para dewa. Ada jiwa naga api yang dimurnikan di dalamnya. Meskipun dari segi kualitas keseluruhan, cambuk ini tidak sebagus pedang berkepala hantu miliknya, tetapi pada saat ini, Fang Xing merasa bahwa cambuk naga api ini sangat berguna. Tepat saat dia mengeluarkan cambuk naga api, bayangan ibel di depannya sudah menyerbu ke arahnya. Basmi semua 33.000 nyawa untuk membantuku berkultivasi. Raungan teredam keluar dari mulut ibel, dan bau darah yang menyengat seakan-akan menembus pori-pori manusia. Kemudian Fang Xing mengangkat kepalanya, melotot ke arah sosok ibel itu, dan mencambuknya dengan ganas. Swoosh, jepret. Bayangan ibel itu langsung terbanting ke tanah, melolong kesakitan dan berguling-guling. Kemudian Fang Xing mencambuki sosok ibel itu satu persatu dengan cambuknya, sambil memarahi dengan keras. Aku akan memberimu 33.000. Aku akan memberimu 33.000. 1440.